Segera kosongkan semua aset kita. Segera transfer kembali ke negara asal. Marin. Tenang saja, Tuan, Nyonya. Saya pasti akan menemukan Jiang Fan tertinggi yang Anda tinggalkan di negara ini, dan memberikan seluruh kekayaan triliunan Anda kepadanya. Oh, oh. Ada apa dengan ibu? Sungguh tidak tahu aturan. Mana uang untuk naik mobil? Uang untuk naik mobil apa? Sungguh, orang yang ibunya melahirkan tanpa ajaran dari ayah pasti tidak tahu aturan. Di sini selain uang mahar, perhiasan, biaya untuk mengganti panggilan dan biaya pakaian, biaya pernikahan dan biaya naik turun mobil. Segala sesuatunya harus bayar. Kamu tidak membicarakan yang hitam, tidak membicarakan yang putih. Hanya bermimpi membawa seorang gadis perawan ke rumah. Lalu berapa biaya untuk naik mobil? 80.000, 888.000, 8. Bukan. Bu, apakah mobil ini terlalu banyak? Aduh, seorang gadis lajang di usia 20-an. 800.000 itu masih terlalu banyak. Tanpa kamu, 180.000 sudah terbilang sedikit. Tapi saya benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Kalau tidak punya uang, buat apa menikah? Kalau tidak punya uang, kamu jadi jomblo saja. Dengar sini ya. Hari ini, selain membeli asuransi mobil, masih ada asuransi pakaian, asuransi jamuan dan biaya perubahan kata. Keluarkan semuanya. Saya tidak akan minta banyak. Setiap item 88.000. Kalau tidak, jangan pikir bisa membuat saya marah. Saya bagaimana? 88.000? Bu, ini. Aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Kok kamu juga tahu keadaan keluargaku? Ceritakan saja pada ibu. Jiang Fan, apa kamu benar-benar ingin menikahiku? Tentu saja, aku benar-benar ingin menikahimu. Kamu tahu, undangannya sudah kukirim. Keluarga dan kerabat dari pihakku sudah datang semua. Mereka semua menunggu di rumah untuk kita kembali dan menggelar pernikahan secara resmi. Kalau begitu, kau bahkan tidak bisa memenuhi permintaan kecil ibuku saja. Lalu apa gunanya membicarakan ketulusanmu? Ibuku meminta uang terlalu banyak. Aku, yang berasal dari keluarga desa, tidak mungkin mengumpulkan uang sebanyak itu. Kalau tidak bisa mengumpulkan uang, untuk apa kau menikah? Ku beritahu kau, Jiang Fan, Zimem putri kami sedari kecil memang manja. Hidupnya serba mewah. Kau hanya mampu menyediakan beberapa ratus ribu saja. Lalu ingin menikahi putri kami, Zimem. Kau kira kami akan membiarkanmu menikahinya? Untuk menderita bersamamu? Aku menyarankanmu, lupakan saja niat itu, nak. Di dunia ini uang tidak jatuh dari langit. Di bawah tanah tidak menghasilkan uang. Saya Zhang Fan juga bukan orang yang mencari uang dengan cara kotor. Kamu langsung minta uang sebanyak itu. Saya benar-benar tidak bisa memenuhi itu. Kalau begitu cepat pergi saja. Baik. Saya pergi. Ibu, kenapa kamu datang? Saudari besar mengangkat kepala menikahkan anak perempuan, menundukkan kepala menikahi istri. Ini adalah aturan sejak zaman dahulu. Kamu lihat, keluarga Jiang kami juga bukan keluarga yang tidak mengerti aturan. Hanya saja ini, apakah permintaannya bisa sedikit lebih rendah? Kakak, saya harus memberi kamu kehormatan ini. Berapa banyak uang yang dihasilkan oleh orang yang berpengetahuan? Lihat sekarang. Tanggal pernikahan juga sudah dekat, rumah baru juga sudah lama kita persiapkan. Kita juga tidak bisa membiarkan teman-teman kita menertawakan kita, bukan? Aku sebutkan angka, masing-masing 8.800. Bagaimana? 8.800? Kau berani juga meminta seperti itu? Apa maksudmu ini? Aku tidak akan kehilangan muka, semuanya 66.000. Di bawah angka itu, hari ini, sekalipun kau membujukku, sampai langit runtuh, kau tak akan bisa mengambil Zimo dari kami. Kalau begitu, kita batalkan pernikahan ini. Bu, kita pergi. Kau berulah lagi, lihatlah Jiang Fan, sejak kecil nakal sekali. Sekarang sudah menikah, kenapa masih membuatku khawatir seperti ini? Hari ini bukan waktunya kau manja-manja. Bu. Kakak, jujur saja, keluarga kami tidak punya uang sebanyak itu. Jangan kau beri aku petunjuk yang jelas. Bagaimana caranya agar aku bisa menikahi Zimei hari ini? Asal kau katakan padaku, aku pasti akan melakukannya tanpa ragu. Kau harus bertanggung jawab atas perkataanmu ini. Meskipun kau memintaku untuk menundukkan kepala dan meminta untuk menikah, aku tidak akan membantahmu. Hari ini kau harus sujud beberapa kali di hadapanku. Satu sujud akan aku kurangi 66.000 dari mas kawinmu. Membunuh orang tidak akan membuat kepala menunduk. Kalian jangan keterlaluan. Kau akan menepati janjimu. Ibu, aku akhirnya mengerti. Mereka memang sengaja ingin mempersulit kita. Pernikahan ini aku batalkan. Itu kau sendiri yang bilang. Mas kawin sebelumnya tidak akan ku kembalikan. Baiklah, aku akan menunduk untuk menikahimu. Kepada kamu, aku sujud. Ketika kulihat dia, inilah orang yang harus kubedakan. Sekarang aku berharap kau bisa bangkit dari peti mati untuk melihat Gu dalam keadaan di bawah kakiku. Kakak perempuan, sekarang Zimeng bisa keluar, kan? Kakak, tadi aku bilang kamu tidak mendengar dengan jelas ya? Aku bilang memberikan hormat 1.600. Tidak bilang setelah memberikan hormat, Zimeng harus ikut dengan kalian. Ini biaya untuk naik mobil, biaya untuk turun, uang yang harus dipikirkan, biaya kerja yang sebenarnya, semuanya harus diberikan, harus lengkap.
Uang yang harus dipikirkan dan biaya kerja. Ini omongan dari mana? Kakak yang lebih tua, jangan pura-pura bodoh padahal sudah mengerti. Kita kan sudah menjadi ibu. Mengurus seorang anak dari lahir hingga menikah, berapa banyak pikiran yang harus dipikirkan, berapa banyak uang yang harus didapat, membuatkan dia berapa pasang sepatu, apakah saya masih perlu menjelaskan semuanya pada adikmu? Baiklah, katakan jumlahnya. Aku terus sujud kepadamu. Jangan sujud lagi, tidak usah. Kau seperti aku membuli keluargamu. Begini saja, berikan uang saja. Setiap barang, 188.000. Kakak baik, ini tidak berlebihan kan? Membesarkan anak laki-laki dan perempuan, semuanya membuat khawatir. Memang tidak bisa diukur dengan uang. Tapi keluarga kami juga tidak mampu. Kakak, perlukah aku menunjukkan jalan kepadamu? Kau bilang kalau tidak punya uang. Maka pernikahan ini jangan dilanjutkan. Biarlah anakmu menikah dengan keluarga kami saja. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kakak, seharusnya kamu tahu. Keluarga Jiang hanya punya Jiang Fan sebagai anak tunggal. Jangan bilang soal menikah. Dulu saja waktu mau masuk militer, tentara tidak menerima anak tunggal. Lalu bagaimana? Sekarang aku beri kamu dua pilihan. Jika tidak, ya jangan menikah. Atau kamu menikah saja dengan keluarga kami. Kamu beri saya waktu untuk mempertimbangkan. Baik, saya beri kamu 5 menit. Aduh, Mama, saya tidak mau menikah lagi. Keluarga Zhang jelas-jelas menyulitkan kita. Biasanya kita tidak punya uang. Kalau punya uang, juga tidak bisa beri mereka. Kenapa saya tidak tahu mereka sedang menyulitkan kita? Lalu kenapa masih pura-pura tersenyum? Kita langsung pulang saja sudah. Soal ini, siapa yang ingin menikahi Silong? Biar saja. Ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti pada waktu itu. Ah, sudahlah. Tidak usah dibicarakan. Aku hanya mau memberitahumu. Hari ini kamu harus segera menikah. Aku tidak mau menikah, Ibu. Sekarang mereka semua memperlakukan kita seperti ini. Setelah menikah, apakah kita masih akan memiliki hari-hari bahagia? Bagaimana dengan masa depan? Aku akan memberitahumu. Hari ini kau tidak menikah. Siap-siap saja untuk mengurus pemakaman ibu. Ibu mengatakan, menikah atau tidak? Aku menikah. Karena kamu sudah setuju, ikuti saja adat keluarga kami, keluarga Zhang. Upacara pernikahannya diadakan di sini. Mengenai tata cara, mengikuti proses pernikahan yang sudah ada. Naik. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Jangan bilang kau tidak tahu aturan ijab kabul. Tutupi dengan penutup kepala merah. Keluar untuk ijab kabul. Barang bawaan dibawa ke kamar pengantin. Aku tidak akan membukanya untukmu. Kau tidak boleh membukanya sendiri. Lalu bagaimana jika aku tidak setuju? Kalau tidak setuju ya sudah tidak jadi menikah. Ah, tidak usah sok mulia. Lihat dulu dirimu sendiri. Apa sih tingkah lakumu? Kalau bukan karena aku kasihan padamu, di sekitarmu itu, siapa yang mau nikahin kamu? Aku tutupkan untukmu. Hahaha, aku akan berputar-putar beberapa kali di sekitar sini. Aku akan biarkan warga sekitar lihat. Hari ini, anak gadis keluarga Zhang menikah dengan bibit beracun dari keluarga Jiang. Hahaha, nyetir turun mobil. Hahaha, Bu, aku sudah kembali. Pakailah ini sebentar. Bu, ini kelewatan banget. Ini kan sudah zaman apa? Masih paksa orang pakai sepatu kecil. Pakai sepatu kecil itu adalah aturan yang diwariskan oleh nenek moyang. Kau ini anak perempuan kecil. Beban keluarga, kau mengerti apa sih? Aturan leluhur macam apa itu? Tahayul. Brengsek, kau sudah beberapa tahun bekerja di kota besar. Sedikit melihat dunia luar lalu merasa hebat, ini bukan urusanmu. Cepat kembali ke rumah. Pakaikan dia. Aduh. Sepatu ini nggak muat. Aduh kalian berdua cuma makan doang. Pikiran seperti otak babi. Ayo, ikatkan kaki ini untukku. Oke. Aku akan terus mengganggumu. Benarkah? Kalau begitu aku akan segera pergi. Bodoh, kamu tidak tahu untuk datang menemuiku? Hari seperti ini. Aku juga tidak ingin datang, tapi... Siapa yang menyuruhmu hamil dengan anakku? Kamu yang tidak tahu terima kasih. Kau masih tahu aku mengandung anakmu. Mengandung anakmu, yang membuatmu terpaksa menikahi si bodoh dari keluarga Jiang. Seandainya aku tidak tahu rencanamu, semua itu hanya tipu daya. Aduh, bukankah ini untuk kita berdua? Baiklah, hari ini aku datang menjengukmu. Aku pergi dulu. Cepatlah menikah dengan orang bodoh itu. Aku tidak mau. Baiklah. Dengar kata-kataku. Hei, kau hamil anakku. Lalu kau ingin aku menikah dengan orang lain? Membayangkannya saja sudah membuatku mual. Cepat bantu aku pikirkan cara. Apa yang harus aku lakukan supaya bisa sembah? Aku tidak ingin sembah. Apakah itu bisa lebih mudah?
Sudahlah kamu. Penjaga muda terkurung. Anda tidak apa-apa, saya adalah cucu angkat dari Tuan. Diperintahkan oleh Tuan, datang untuk menyerahkan seluruh warisan Tuan kepada Anda. Tuan itu siapa? Tuan itu adalah paman Anda. Ketika keluarga Jiang dibunuh, jika tidak menikah sebelum usia 28 tahun, ia akan meninggal dengan cara yang buruk. Tuan pergi ke luar negeri untuk mencari cara mengatasi masalah tersebut. Meskipun ia berhasil membangun harta yang besar, namun karena pencarian solusi, ia tidak memiliki keturunan. Jadi sebelum Tuan meninggal dunia, dia sengaja mengirim saya untuk membantu Tuan muda, untuk menjaga kelangsungan darah keluarga Jiang, dan meninggalkan warisan triliunan untuk Anda. Sebentar, saya hitung. 1 triliun, lebih tepatnya adalah 17.865.923.400.000. Ini kartu Anda. Di dalamnya ada 1 triliun tunai. Yang tersisa adalah perusahaan dan aset-aset tersebut, yang bisa segera dialihkan ke nama Anda. Apakah benar ada cacat pada pembuluh darah? Benar. Dan meskipun Anda menikah, paling lama hanya bisa bertahan selama 10 tahun. Tidak heran. Ibu saya pasti ingin saya menikah. Besok adalah ulang tahunku yang ke-28. Ayahku juga meninggal di hari ulang tahunnya yang ke-38. Artinya aku hanya punya waktu hidup 10 tahun lagi. Ayahku juga meninggal di hari ulang tahunnya yang ke-38 karena kelelahan. Artinya aku hanya punya waktu hidup 10 tahun lagi. Anda juga tidak perlu terlalu khawatir. Jika Anda benar-benar memutuskan untuk tidak memiliki keturunan, saya juga bisa menggunakan sihir rahasia pada Anda, agar Tuan bisa hidup normal seperti seorang bangsawan. Kalau tidak, memang hanya tersisa 10 tahun lagi. Tapi Tuan muda tenang saja, saya pasti akan membantumu menemukan cara mengatasinya dalam 10 tahun. Tapi aku takut harapan itu tak akan tercapai. Musuh keluarga Zhang saat itu sekarang sudah menghilang tanpa jejak, dan Tuan selama ini juga terus mengembangkan bisnis di luar negeri. Jadi ingin menemukan mereka di dalam negeri, memang perlu direncanakan dengan matang. Saya mengerti. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Memang urusan garis keturunan harus dilakukan perlahan-lahan. Tetapi keluarga Zhang, orang desa biasa saja, berani tidak hormat kepada Tuan Muda. Mohon Tuan Muda memberi perintah. Bantulah aku membasmi mereka. Seluruh keluarganya kubunuh. Aku sendiri yang menderita. Aku sendiri yang akan membalasnya. Sekarang sudah menikah semua. Langkah selanjutnya apa ya? Aku sudah mencari tahu semuanya. Jade keluarga Jiang itu akan diwariskan setelah menantunya melahirkan. Kau tenang saja dan rawat kandunganmu. Kalau aku hamil nanti, kamu harus benar-benar memanjakan aku ya. Tentu saja. Besok aku kebetulan mau tanda tangan kontrak dengan Longteng Group. Setelah selesai kita jalan-jalan yuk. Sukai apa, beli apa. Aku tahu kamu paling baik padaku. Tuan Muda, lihat ini. Area ini sudah selesai dikembangkan. Kedepannya, ini akan menjadi kantor pusat grup Longteng. Saya sudah menyiapkan 3 unit apartemen untuk Anda. Untuk kantor dan tempat istirahat Anda. Kenapa perusahaan lain semuanya gedung pencakar langit? Kenapa kita harus membuatnya menjadi villa? Tuan Muda, apakah Anda tidak merasa ini lebih nyaman? Baiklah. Sebenarnya dengan kekuatan grup Longteng kita, banyak hal yang tidak perlu dilakukan sendiri. Ada proyek yang diserahkan ke pihak kedua untuk dikerjakan. Kita hanya perlu melihat hasilnya saja. Contohnya, proyek outsourcing yang diumumkan oleh perusahaan kita hari ini. Akan ada sekelompok pihak kedua yang datang untuk menangani. Mereka juga pihak kedua, bukan? Segera bantu saya cek 2 orang tersebut. Lihat apakah mereka bagian dari grup kita. Baiklah. Saya mengerti. Tuan Muda, mereka adalah orang-orang dari Daseng Jianzhu. Mereka sudah mencapai kesepakatan dengan perusahaan kita. Mereka akan menangani sebuah proyek. Hari ini adalah tanggal penandatanganan kontrak. Hari ini mereka akan menandatangani kontrak. Kalau begitu, ini pasti menarik. Jiang Fan, kenapa kamu di sini? Saya datang ke sini untuk mencari pekerjaan. Jangan mempermalukan diri sendiri. Kamu yang hanya lulus SMP datang ke sini cari pekerjaan? Ini kan perusahaan Longteng Group. Persyaratan pendidikan paling rendah S2. Aduh. Kematian, di beberapa tempat, tidak memerlukan pendidikan. Misalnya sepatu lari penjaga keamanan dan sejenisnya. Ternyata kamu datang ke sini untuk mencari pekerjaan sebagai penjaga pintu atau pembersih toilet ya. Cepat pergi dari sini. Jangan bikin malu keluarga kami. Dengar sini, walaupun kamu dan Zimeng hanya terikat secara nominal. Tapi kalau ini sampai terdengar orang, mereka akan tahu dia menikahi seorang pembersih toilet. Apa maksudnya ini? Siapa yang dia nikahi urusanmu apa? Kau bicara hati-hati, nak. Hari ini kalau saja bukan di Longteng Group, aku akan membunuhmu. Yang Fan datang. Bunuh aku, waktu sekolah aku tidak ada urusan denganmu. Tenang,
tenang, jangan marah-marah. Kau kan di Longteng Group, sepeda tidak bisa. Bunuh aku takut kau tidak punya kemampuan itu. Hei hei hei, tenang. Jangan marah ya, ini adalah gedung Longteng Group, tidak diizinkan masuk ke perusahaan. Tidak bisa. Aku tidak bisa menelan amarahku hari ini. Segera telepon gedungnya. Suruh dia bawa beberapa orang ke sini. Hari ini aku akan membuat bocah ini kehilangan satu kakinya. Hanya satu kaki saja, kurasa kedua kakinya juga akan aku patahkan, supaya dia tidak bisa lari kemana-mana, mencari pekerjaan sebagai pembersih toilet. Memalukan diriku. Baiklah, maka patahkan kedua kakinya. Jika dia tidak bisa dipatahkan, kita akan menjadi hijau di depannya. Lihat apakah dia akan marah sampai mengalami pendarahan otak. Sangat jahat sekali. Oh, Tuan Qin, saya tidak menyangka Anda akan datang sendiri untuk menandatangani kontrak dengan saya. Ini suatu kehormatan, kehormatan sekali. Perkenalkan, ini adalah Jiang Nan, yang baru saja bergabung dengan Longteng Group dan bertanggung jawab atas konstruksi pihak kedua. Setelah ini, Jiang akan bertanggung jawab atas proyek kalian. Proyek kalian akan ditangani sepenuhnya olehnya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang lulusan SMP bisa bekerja di Wufeng Group, bahkan menjadi Jiang Zong? Apa kamu sedang bohong, kan? Dia bahkan mencari seseorang untuk menemanimu bermain peran, kan? Apakah bermain peran itu penting? Tidak, yang penting adalah proyek kalian sekarang sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Aduh, menyapu. Oh tidak, Tuan Zhang. Ini seperti air besar yang menggenangi kuil naga. Keluarga sendiri tidak saling mengenal. Kita sudah seperti keluarga. Sebelumnya itu kesalahan saya. Mohon maaf atas ketidaksopanan saya. Saya tidak bermaksud memberikan suap. Tapi Anda bisa langsung membatalkan kerjasama. Ah, itu bukan suap. Ini hanya sedikit perhatian saya. Nilainya tidak lebih dari 100 yuan. Tidak cukup untuk dianggap suap. Tidak cukup. Kau menghina siapa sih? Brengsek. Nilainya tidak lebih dari 100 yuan. Kau berani-beraninya memberikan ini. Kau meremehkan aku atau seluruh grup Longteng? Jiang Fan, kau anjing sialan, berani-beraninya memukul Direktur Song, ya kan? Kamu percaya tidak? Kembali ke desa dan aku akan mencari kalian berdua. Kamu dan ibumu, 10 kali lipat, 100 kali lipat, kembali 8 kali. Ini ada hubungannya dengan ucapanmu, Gu Guangchong? Kamu memukulku, aku yang memukulmu. Kamu wanita yang sangat arogan, cepat pergi dari sini. Jiang Zong, kita jangan sama-sama menurunkan diri ke tingkat wanita ini, ya? Du Zong, benar-benar berani sekali, bisa mengambil, bisa melepaskan. Sudahlah, sialan kau. Tadi kau memukul ayam yang secara nominal milikku, Jiang. Apa bedanya kau memukul dia dengan memukulku? Kurasa kau memang tidak ingin bekerja sama dengan grup Longteng. Tuan Jiang, sungguh bukan maksudku seperti itu. Aku sungguh-sungguh ingin bekerja sama dengan perusahaan Anda. Anda lihat, saya bahkan membawa cap perusahaan. Asalkan Anda setuju sedikit saja, saya akan segera memberi cap. Saya jamin, saya pasti bisa membuat perusahaan Anda 100% puas. 100%. Anda cukup percaya diri. Saya dengar proyek yang diterima oleh Dasing Construction adalah membangun sebuah perumahan untuk Longteng Group, benar? Iya, betul, di perumahan yang ada di sebelah sana. Jika aku tidak salah. Biaya proyek pembangunan kota kira-kira 500 juta yuan. Ah, iya, 500 juta yuan, 500 juta yuan. Terlalu mahal, 4 kali lipat. 400 juta yuan, Tuan Zhang. Ini benar-benar tidak bisa dilakukan. Kami sama sekali tidak mendapat untung. Dibandingkan dengan keuntungan dan terhubung dengan Dragon Tank Group, kamu rasa yang mana lebih menguntungkan? Baiklah. 400 juta, ya 400 juta. Saya tanda tangan elektronik, dari 50% naik menjadi 80%, tidak masalah, kan? 80, ya 80. Baik, Tuan Du memang orang yang cepat mengambil keputusan. Saya akan segera cari orang untuk mengambil barang, tunggu sebentar. Xiao Fan, kau berani memalsukan ijazah, padahal kau hanya lulus SMP, tapi kau bohong padaku bahwa kau adalah doktoral postdoktoral. Ku bilang padamu, kau dipecat. Kau dipecat. Jadi kontrak yang baru saja kita bicarakan tentu saja tidak berlaku. Tuan Du, lihatlah, saya juga tidak ingin seperti ini. Kamu yang menginginkannya. Kamu tunggu saja. Hari ini saya tidak hanya akan mencopot dua kaki kamu, tapi juga yang ketiga. Bicara soal kelainan, ini adalah grup Longtau, bukan tempat kamu bermain jahat. Iya. Tuan Qin, lihat kontrak kami ini. Kontrak? Kamu masih berani bicara tentang kontrak?
Tadi saya sudah mendengar semuanya. Proyek senilai 500 juta. Kamu sudah memberikan 400 juta. Apa kamu pikir kami, Liu Tao dan yang lainnya bodoh? Sekarang tidak ada, kan? Saudaraku, hati nurani tidak ada. Proyek ini, setelah saya hitung dengan teknologi tinggi, setidaknya membutuhkan 4,2 bulan untuk selesai. Jika kamu hanya punya 4,2 bulan, maka itu hanya akan mengurangi kualitas pekerjaan. Untuk kasusmu seperti ini, kami, grup Longteng, sama sekali tidak mau mengerjakannya. Clean glasses. Tuan muda, lain kali kalau ada hal sebaik ini, pastikan kau ajak aku lagi ya. Tidak masalah. Aktingmu kali ini, dibandingkan dengan Tuan, kurasa kau memberikan beberapa pukulan telak pada Guang Qiu saat itu. Dia bahkan tidak berani bersuara, hanya bisa tersenyum terpaksa. Aku hampir saja tertawa terbahak-bahak. Kalau kau berani tertawa terbahak-bahak, rusak naskah Tuan muda. Lihat bagaimana saya membereskan kamu. Bos, bawa saya ke pertunjukan bunga dada ayam. Sekadar belajar saja. Jika lain kali saya harus ikut bermain peran dengan Tuan muda, bagaimana kalau saya gagal? Kamu mimpi saja. Apakah kamu tidak mau kerja? Tuan muda, sebenarnya tidak perlu repot-repot seperti ini. Asalkan Anda mengucapkan satu kata. Saya jamin dalam 3 hari saya akan membuat perusahaan Jepang Sun bangkrut. Dan membuat dia bangkrut. Saya sudah bilang, dia menghina saya, itu masih bisa saya terima. Tapi berani menghina ibu saya. Aku harus membuat mereka membayar sendiri dengan tanganku. Ini adalah jendela kantor konstruksi Daseng. Bisnis utama mereka adalah menggabungkan beberapa proyek konstruksi. Mereka mempekerjakan banyak orang. Perusahaan seperti ini biasanya tidak bersih, kan? Memang begitu. Mereka merekrut banyak orang beberapa tahun terakhir ini dan merebut banyak proyek. Proyek ini baru mencapai skala seperti sekarang. Tapi kalau dibilang mereka menghabiskan banyak, satu laporan nama saja sudah cukup. Tidak. Saya ingin menghadapi mereka secara perlahan. Oh iya. Sebelumnya, saya minta kamu untuk membawa ibu saya dan mencari villa untuk menempatkannya. Bagaimana menurutmu? Nyonya tidak setuju, namun, saya juga menyarankan tuan muda untuk tinggal di rumah leluhur. Rumah leluhur keluarga Jiang dibangun pada masa dinasti Ming. Mengikuti aturan yang kurang tuan presiden pahami. Rumah leluhur keluarga Jiang harus selalu dihuni oleh keturunannya. Kalau tidak, akan terjadi bencana besar. Saya juga tidak yakin secara pasti, tapi saya merasa itu ada hubungannya dengan cacat genetik keluarga Zheng. Maka Nyonya tidak mau bertindak, saya juga tidak bisa memaksakan diri. Namun, mengenai rincian lebih lanjut, saya rasa jika Tuan memiliki waktu, Tuan juga bisa berkonsultasi dengan Nyonya terkait darah keturunan Zheng. Itu harus benar-benar kembali untuk melihatnya. Wei Chao menyukaimu. Setan, kenapa buru-buru mencari saya? Kemarin tidak berhasil menandatangani kontrak dengan Dragon Tank Group. Itu berdampak besar pada perusahaan. Begitu banyak orang yang mengandalkan saya untuk hidup. Proyek ini harus saya dapatkan. Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Pintar. Ini benar-benar membutuhkan bantuanmu. Keluarga Zhang, gelang gioknya dilirik untuk bisnis besar. Gelang ini bisa ditukar dengan beberapa proyek besar. Oke, kalau begitu aku akan membantumu mendapatkan ular itu dulu. Setelah berhasil, aku akan memperkenalkanmu. Oh, ibu mertua, kenapa kalian datang? Aduh, kakak tertua. Bagaimanapun juga, kita juga keluarga dekat. Saya cuma mampir. Ini kan hal yang biasa. Biasa, biasa. Itu sangat wajar. Silakan, silakan, masuklah. Tidak perlu. Tinggal di halaman. Tidak perlu, aku akan bermeditasi di halaman saja. Ini, aku akan langsung saja. Kudengar keluarga tua Jiang kalian memiliki gelang giok pusaka. Sekarang aku sudah menikah dengan Jiang Fan. Apakah gelang ini seharusnya menjadi milikku? Apa? Tapi keluarga Jiang, memang ada sesuatu yang berbeda. Tapi aturannya adalah susah payah. Susah payah baru bisa diwariskan. Aturan apa sih? Aku bertanya, apakah benda ini bisa diberikan padaku? Sekarang kau harus berpikir dengan jernih. Jika kau tidak memberiku barang itu, aku akan tidak bahagia. Apakah aku yang harus selalu bahagia? Kalau tidak cerai, kau harus bercerai dengan Jiang Fan. Apa maksudmu? Perceraian sangat menguntungkan aku. Lihatlah Jiang Fan, dia hanyalah seorang sampah. Anak kami, Ziwang, seperti bunga yang tertancap di kotoran sapi. Keluarga Sun, pernikahan Ziwang dan Jia Fan baru beberapa hari. Betul, karena baru beberapa hari jadi lebih mudah untuk bercerai. Jika sudah lama dan sudah punya anak, nanti kita harus berlutut memohon ibumu untuk tidak berdebat dengannya lagi. Aku bertanya untuk terakhir kalinya, memberi uang atau bercerai? Bercerai. Perceraian.
Dulu benar-benar buta, menikahi wanita seperti kamu. Baru beberapa hari setelah pernikahan, kamu sudah terang-terangan menggoda pria lain. Perceraian, jika kamu tidak mengatakan hari ini, saya akan tetap mengatakannya. Pulanglah, kamu mengeluh dan menyalahkan orang lain. Anak kita Zimo adalah orang yang baik, anak gadis yang terhormat. Kamu berani menuduhnya begitu saja. Aku yang menuduhnya. Kamu juga tidak pernah masuk kota untuk menyelidiki apa saja yang sudah dia lakukan. Masuk kota untuk menyelidiki, kota ini begitu besar. Kamu kira hanya dengan beberapa gosip kecil di tempat kecil, orang-orang akan membuka mulut tentangnya? Zhang Fan, saya peringatkan kamu, jangan bicara omong kosong. Omong kosong. Sebelumnya kamu bilang sama Du Guangchong, kalian berdua pergi ke Dragon Tank Group, bagaimana ceritanya? Sekarang tidak bisa jawab, kan? Dengarkan saya, segera tanda tangan itu untuk saya. Saya tidak ingin buang waktu denganmu. Kau kira otakmu kosong ya? Aku bilang ya, kau sudah mengotori halaman rumah kami. Jangan hancurkan rantai keluarga Jiang kami. Keluarga Jiang sudah dalam kondisi hancur seperti ini. Masih ada yang perlu mengotori siapa? Ah, keluarga Lao Jiang. Mau ikut dengan kami? Saya tidak akan menyuruh kalian pergi. Masihkah saya harus membiarkan kalian makan? Kalian melakukan hal yang begitu tak tahu malu. Dan masih mengharapkan saya memperlakukan kalian dengan hormat? Berharap terlalu tinggi? Kalian keterlaluan. Kalian keterlaluan. Saya akan tunjukkan padamu. Semoga kalian kembali dengan selamat. Ibu tua. Kenapa pikiranmu begitu tegas? Apakah karena aku dan kamu adalah suami istri? Kamu istriku. Mau apa kamu? Aku kasih tahu ya. Waktu Zhang Wentai meninggal, tidak ada tempat untuk menguburnya. Berkat keluarga Zhang kami yang memberi jalan. Kau berani sekali bertindak sembarangan di sini. Aku akan mengambil kembali tanah itu. Aku berani. Kau berani memulai. Aku juga berani membalas. Teriak terus. Teriak terus. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengendalikanmu. Bu, sebenarnya apa yang terjadi? Ketika ayahmu datang, kami memang sudah menerima tanah keluarga Zhou. Hal ini seharusnya sudah kamu ketahui. Aduh, tempat itu sangat penting. Tidak boleh diganggu. Ini terkait dengan darah. Apa? Sekarang kamu masih sempat berbisik. HMPH, aku akan bilang sekali lagi. Apakah kita bercerai atau tidak, itu terserah Zimeng yang memutuskan. Sekarang perceraian belum begitu mendesak. Tapi gelang itu, apakah harus saya berikan hari ini atau tidak? Gelang itu bisa saya berikan, tapi kalian harus menulis surat jaminan. Jaminan apa? Jaminan bahwa dalam 10 tahun, tanah itu akan diberikan kepada saya. Setelah itu, kalian tidak boleh lagi membicarakan soal menarik kembali. Asalkan gelang itu diambil. Semua ini sudah baik. Kataku akan kuberikan padamu. Surat jaminannya mana? Tunai dan barangnya langsung diserahkan. Siapa tahu lehermu ini palsu atau asli? Aku harus memastikannya, bukan? Ya. Lalu kau datang dengan barang palsu untuk menipu kami? Hei, keluarga Jiang kami yang terhormat tidak akan melakukan hal serendah itu. Tertawa, mulutmu memang penuh dengan kata-kata mulia. Namun di belakang, kamu melakukan perbuatan tercela. Orang banyak. Kalau sampai masalah ini bocor kemana-mana, harus pergi, kan? Lalu, menurut kalian, bagaimana harus menangani ini? Tentu saja saya yang akan mengambil barang itu. Cari seseorang untuk menemui Anda. Jika tidak ada masalah, kamu biarkan ibuku. Tidak mungkin siapa yang tahu setelah aku mengambil kunci. Apakah orang tua yang mengatakan itu? Bagaimana kalau begini? Aku cari orang untuk datang dan memverifikasi di tempat. Jika tidak ada masalah, transaksi tunai. Tidak, aku tidak percaya orang yang kau cari. Lalu bagaimana menurutmu? Begini saja, aku akan mengambil kontraknya. Pengurusan izin hanya membutuhkan waktu 3 hari. Kita bisa mengajukan perpanjangan waktu. Surat jaminan, jika barangnya tidak bermasalah. Setelah 3 hari, surat jaminan tersebut tidak berlaku lagi. Istriku, aku tidak percaya padamu. Jiang Fan, pikirkanlah baik-baik. Berikan gelang itu padaku sekarang juga. Dia ingin memberikannya padamu. Secara diam-diam dia memohon padaku. Aku juga tidak akan membiarkan ibumu. Ibumu memberikannya padamu. Nenek tua, berlututlah kau di hadapanku. Apa maksudmu? Apa maksud saya? Maksud secara harfiah, kamu tidak mengerti bahasa manusia? Kamu manusia? Apa kamu ingin ibuku berlutut? Apa kamu tidak takut umur pendek? Kamu dengar saya ngomong begitu? Gigitan saya? Ayo, saya bilang padamu, suatu hari nanti, bukan hanya ibumu, kamu juga harus berlutut padaku. Jika tidak, gelang ini akan saya ambil. Siapa yang memberitahumu kata-kata ini? Itu setan. Jiangnan, saya beritahu dia. Seluruh area di utara kota sudah saya hancurkan. Sekarang aku bisa saja menyuruh orang untuk meratakan kuburan itu. Apa? Itu bukan tanah milik keluarga Zhang. Bagaimana bisa diklaim orang lain? Benar, aku sudah menjual tanah pegunungan milik keluarga Zhang kepada Nyonya Du. Dia membayar dengan uang tunai.
Hahaha, sungguh, astaga. Pasti akan ada konsekuensinya. Dulu ketika kamu mempermainkan aku di Dragon Tank Group. Kamu kira kamu bisa lolos begitu saja? Aku sangat hati-hati. Kamu berani bilang aku hati-hati? Sebaliknya, sepertinya itu memang tidak bisa diceritakan padaku. Semoga dia bisa menyelesaikan dengan baik. Hari ini aku akan jadi sombong sedikit. Aku ingin lihat seberapa besar kekuatanmu. Hei! Segera kirimkan 2 mesin ekskavator ke sini. Ratakan tanah ini. Dunia terlalu terpecah. Saya tidak mau. Tuan Du yang mulia. Jangan mempermasalahkannya. Kamu belum juga berlutut, Ibu. Cepat berlutut. Berlutut untuk apa sih? Aduh. Aku mencintaimu sedikit salah. Kenapa kamu baru sekarang takut? Ibu sudah memberitahumu, hari ini aku harus begini. Kamu harus berlutut dengan benar di depanku. Katakan. Tuan Du, lihat, anak kami Jiang Fan sudah berlutut untukmu. Dia benar-benar tahu kesalahannya, kamu bilang saja. Dia memanggilmu apa? Ternyata kakek saya di Jiang Fan. Takut kamu hanya tamu. Kau bilang syaratnya. Asalkan kita bisa melakukannya, pasti kita lakukan. Jangan sampai kulihat. Anakku itu, mungkin sesuai permintaan Zilong. Barang-barang Zilong, kau orang tua brengsek. Jangan-jangan sudah pikun ya? Tadi kan sudah kukatakan padamu, asal kau berlutut saja, lalu menyodorkan informasi sepanjang ini, dengan kedua tanganmu terlipat. Zhang Zilong, kau keterlaluan. Kau bilang aku keterlaluan, aku masih punya aturan. Merangkak dengan berlutut. Zhang Zilong, kamu mau pergi? Zhang Zilong, sekarang kamu sudah melanggar aturanku. Zhang Zichong, kalau kamu ingin pergi, aku akan membiarkanmu pergi sekarang. Zhang Zichong, cepat turunkan itu. Cepat turunkan itu, apa kamu ingin membuatku marah? Bagus sekali, kata seorang ibu yang mengasuh anak. Tapi sepertinya kakak ipar kedua kamu juga tidak buruk, pasangan suami istri. Tidak, Tuan Du pasti tidak seperti itu. Jika tidak, kenapa masih terdiam? Merangkaklah dan berikan gelang itu kepada Zihao. Tidak peduli apapun caramu, saya harus segera mendapatkan kepemilikan kursi ketua orang-orang di Beicheng. Saya akan segera mengirimkannya. Saya adalah Jiang Muhan, pejabat tinggi Li dari Beicheng, ya kan? Proyek ratusan miliar yang kau sebutkan terakhir kali. Kakak Long kami yang akan memimpinnya. Tapi saya punya satu permintaan. Segera pindahkan sebidang gunung di Beicheng ke perusahaan kami. Baiklah, saya tunggu kabar darimu. Ini gelang giok pusaka kami, silakan terima. Sejak awal, kamu seharusnya menyerahkan namamu. Kalau begitu, tidak akan ada masalah ini. Sekarang, berlutut dan memohon padaku. Kalau saya bilang, ya, keluarga Jiang kalian memang hina. Orang tuli bilang, apakah keluarga Jiang kalian itu hina? Memang hina. Menurutku kau tidak mendukung orang rendah. Ibumu itu seperti anjing. Sekarang sujud dan mohon padaku untuk menerima gelang ini juga boleh. Aku akan menusuk lidahmu. Aku ingin mendengar. Sekarang aku merasa nyaman. Lidah ayam dan tulang darah berteriak. Haha. Teriaklah, teriaklah. Tuan muda, segera kirimkan. Xiao Bai, kamu mau apa? Cepat turunkan, cepat turunkan. Anak ini kenapa tidak mendengarkan? Jangan hanya mencari kepuasan sesaat. Mengerti? Benarkah? Kamu berhutang 5 orang padaku. Selesai. Jangan pernah kembali. Aku cuma butuh satu telepon. Aku akan tendang kakimu. Dengar sini, kalian bisa, mau menanggung akibatnya,
Ya pura-pura bodoh saja. Kau tahu, menghina Dudu, kau tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Aku sudah berpikir dengan sangat jelas. Kalian ingin pergi dari sini, meskipun Dusi pun tidak akan membiarkanku menarik kalian pergi. Ini seharusnya kau tahu, kan? Sudah tahu. Pihak si Ye khusus memanggil ibu. Sudah, semuanya sudah kuberitahukan padamu. Bu, apakah kita beberapa generasi ini benar-benar tidak memiliki cara yang baik untuk menyelesaikan masalah? Cara terbaik saat ini adalah seperti kakek kita, dengan kesadaran dan hati-hati, memberi maaf. Ayahmu juga pernah berkata, masih ada kebencian yang lain. Itulah yang menangkap orang yang membuat keluarga Jiang kami menderita. Seluruh darahnya mengental, mencuci kutukan darah keluarga Jiang. Siapa sebenarnya dia? Jika saya tidak salah menebak, seharusnya itu alami. Semua ini menyebar. Kamu ini sebenarnya makhluk seperti apa? Mereka ini adalah kelompok yang khusus mengasuh budak dengan cara sesat. Keluarga Jiang kami sedang berkembang. 100 tahun yang lalu, keluarga Jiang kami menyembunyikan diri di pegunungan. Kami mundur dari dunia persilatan. Tak disangka, mereka masih bisa menemukan kami. Sekarang, di masyarakat ini, bisa dibilang, mereka sudah mulai membentuk kelompok mereka dengan menggunakan penyamaran. Bukan. 12 tahun yang lalu, apa yang ditemukan ayahmu di keluarga Du? Selain bangunan dasi, apakah ada keluarga Du lain di sini? Oh, betapa kebetulannya. Tuan muda, cari tahu dulu. Keluarga Du memang dibantu beberapa orang dari luar daerah untuk mendirikan perusahaan konstruksi daseng. Konon orang-orang luar daerah itu berasal dari barat daya. Sepertinya benar. Keluarga Du kemungkinan besar terkait dengan kelompok Wudu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah aku harus langsung menghancurkan perusahaan konstruksi daseng? Bawa keluar sang immortalis? Tidak bisa. Jika begitu, akan membuat ular terkejut, langsung merusak bangunan besar. Mereka malah akan bersembunyi lebih dalam. Tujuan kita adalah untuk membongkar kekuatan dari aliran 5 racun, dan harus dilakukan tanpa cacat sedikit pun. Tuan muda maksudnya adalah saya rasa harus dilakukan dengan hanya ketika masyarakat jatuh dalam krisis dan tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri, mereka akan mencari bantuan dari luar. Jika keluarga Du terlibat dalam kasus ini, maka pasti akan terlambat. Tuan muda, apa yang perlu saya lakukan? Anda tidak perlu bertindak untuk sementara waktu. Yang penting, berikan saya cukup dana terlebih dahulu. Saya akan pergi ke kuil agung secara pribadi. Perlahan-lahan. Kakak, lihat kondisiku, berani ikut lari? Satpam di perusahaan konstruksi daseng kita, itu semua orang yang berani bertarung dan berjuang. Kau bisa, bisa. Tentu bisa, jangan hanya slogan yang menggelegar. Saat ada masalah, satu persatu lari lebih cepat dari kelinci. Kau bisa lihat jarak yang efektif, benar? Bisa, Kak. Kau orangnya cakap ya? Aku lihat. Sebentar ya, aku akan panggil manajer kami untukmu. Baiklah, terima kasih, terima kasih. Saudaraku sudah memberitahu kita tentang keamanan. Karena kau direkomendasikan oleh orang dalam. Mulai besok bekerja saja. Terima kasih, Pak Manajer. Terima kasih, Manajer. Perkenalkan saudara ini kepada kalian semua. Xiao Jianghua. Kepribadiannya terbuka. Kita semua harus menyambut. Sementara yang baru datang diam-diam berpermainan licik. Apakah kalian paham? Paham? Kenapa belum makan? Teriak lebih keras, bos. Tidak perlu dipaksakan. Tidak perlu dipaksakan. Saya yang baru datang. Bawa sedikit oleh-oleh untuk kalian semua. Hei, tapi kami tidak berani. Tentu saja, tidak usah diragukan lagi. Ayo makan hotpot setelah kerja. Lebih baik kamu beri laporan penyambutan untuk Saudara Zhang. Saudara Zheng.
Mulai sekarang kamu berjaga di sini saja. Karena orangnya sedikit, kamu berjaga 4 jam setiap hari. Setelah kerja, kita minum bareng ya? Oke. Terima kasih, manajer. Hei, Jiang Fan. Hai, Jiang Fan. Oh, benar-benar kamu. Lihat ke sana. Bukankah ini dunia persilatan? Sialan, kau kan sangat hebat. Tutup pintu dan pukul aku saja. Sekarang masih berani menjadi satpam? Direktur Lu memecatnya. Dia menyuruhnya pergi. Memecatnya saja tidak cukup menarik. Ya, dia bilang dia sudah terlalu lunak padanya. Kau harus berlutut di depanku. Apa katamu? Kukatakan kau orang bodoh. Kenapa aku harus sujud padamu? Ini tempatku bekerja. Aku akan mengundurkan diri saja. Kenapa aku harus memberimu itu? Kau orang jahat. Rasanya aku tidak perlu melayanimu. Aku pergi saja. Tidak, dari mana kau mendapatkan keberanian untuk mengatakan itu? Dari mana aku mendapatkan keberanian ini? Pergi. Jangan sentuh-sentuh aku. Tuan muda, ada masalah. Nyonya tiba-tiba jatuh sakit. Dia membutuhkan transfusi darah segera. Aku bertanya, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba perlu transfusi darah? Tampilan luar Nyonya adalah kehabisan darah. Perlu transfusi darah untuk mempertahankan tanda-tanda kehidupan. Saya curiga ini terkait dengan garis keturunan Li dan Du. Guru. Sekarang kamu tidak bisa mengurus itu. Tolong salurkan darah untuk ibuku dulu. Tapi golongan darah Nyonya sangat langka. Ini adalah darah panda yang 1 dalam 1.000.000. Saya telah memeriksa semua catatan. Di daerah sini hanya ada 1 orang. Song Zixiu. Itu adalah ibu dari Zhang Zilong. Suami yang dia foto tahun depan. Saya mencari Anda ada urusan. Mulut bau, kamu berhenti bicara. Kamu tidak dengar, ya? Saya yang bilang saya mencari Zhang Zimeng. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu bilang tidak ada hubungannya. Ya sudah, tidak ada. Saya kasih tahu kamu. Sekarang perut Zhang Zimeng buncit. Dia hamil anak kakekmu. Tanganku bilang begitu. Apa kalian berdua ini, pasangan selingkuh? Kami memang pasangan selingkuh. Lalu apa masalahnya? Kamu yang harus menafkahi aku, ya? Tentu saja aku baik-baik saja. Kalau tidak, bagaimana mungkin istri sahmu bisa naik ke tempat tidurku? Aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri, setan itu bahkan marah padaku. Bagus, kalian semua hebat. Sekarang aku tidak punya waktu untuk membahas ini dengan kalian. Panggil ibumu, suruh dia segera pulang bersamaku. Panggil ibumu ke rumah sakit untuk memberikan transfusi darah untuk ibuku. Bukan hanya ibumu yang memberi darah. Itu urusanmu apa? Kamu yang harus memberikan darahmu. Hanya darah ibumu yang cocok dengan darah ibuku. Yang lain tidak bisa. Hanya ibuku yang memilih tampangnya hahaha. Kamu anjing sialan. Hei, kau punya temperamen. Aku kasih tahu kau. Hei, sekarang datang ke sini minta maaf kepada saya. Saya akan maafkan kau. Dulu waktu kita dikurung di halaman dan dipukuli. Tidak menyangka akan seperti ini. Iya, semuanya salah saya. Saya minta maaf pada kalian. Kamu minta maaf begitu saja. Bengkok. Kamu minta maaf begini. Berlututlah. Dulu semua salahku. Zhang Zimo, asalkan kamu bersedia membantu ibuku dengan mendonorkan darah. Apapun permintaanmu, aku akan setujui. Aku minta maaf padamu. Terlambat. Ya. Kita sudah menikah. Harus memberi kesempatan, kan? Apa yang kamu inginkan? Keinginan saya sederhana. Kirimkan dari sini. Aha. Ini baru permulaan. Tadi. Sungguh memuaskan. Kau membuatku malu. Jadi aku punya keinginan kecil. Kau hanya perlu memenuhinya. Kita akan setuju untuk sisa hidup kita. Aku belum pernah mencobanya. Saat itu istri orang lain selalu menempel di dadaku. Bagaimana jika aku mencobanya sekali? Coba. Orang bisu berbicara. Baik. Saya janji padamu, nanti saya akan beri kamu sebuah topi.
Hari-hari 3 tahun lagi masih panjang. Situasi di tempat Tuan Muda dan Nyonya sudah stabil. Namun, situasinya, seperti yang dikatakan oleh Du Guangkang, setiap beberapa waktu, mereka harus muncul lagi. Tubuh ibuku selalu sehat, tapi kali ini tiba-tiba sakit. Pasti ada alasan di baliknya. Kemungkinan ada orang dari garis 5 racun yang terlibat. Dan aku curiga mereka sekarang sangat banyak. Kalau begitu, kirimkan orang padaku. Awasi terus, saya akan segera mengirim orang. Juga percepat infiltrasi ke grup Daseng. Harus lakukan 2 hal sekaligus. Paksa orang-orang dari aliran Wudu Yimai untuk keluar. Tuan. Manajer, ada seseorang yang menitipkan pesan untuk saya menemui Anda. Apakah itu mengatakan tentang Long Jilin yang menggunakan kawasan villa untuk kantor? Budayanya sangat damai. Seharusnya itu. Di sana ada seorang wakil direktur bernama Qin Manchun. Kebetulan kami sering berkenalan. Saya baru-baru ini mendengar, dia sedang membentuk kembali pacar baru. Ingin tahu. Mereka merasa keamanan di sana buruk. Mereka ingin mengganti semuanya sekaligus. Saya kira Bapak memimpin sendiri Departemen Keamanan di kota ini, ya? Jangan bicara lagi. Ada apa gerangan? Meningkatkan suasana hatiku. Kau belum punya hak cipta baru. Keluarkan saja. Silakan duduk dan tunggu balasan saya di kafe di luar sana. Jika kau merasa perlu, saya yang akan mengantar. Silakan. Saya mewakili grup Longteng menyambut kehadiran Anda. Tidak perlu sungkan. Kedepannya di grup Longteng, saya dan saudara-saudara saya akan mengikuti perintah Anda. Kemana Anda tunjuk, kami akan bergerak ke sana. Setuju? Begitulah. Saya sudah bilang pada kalian sebelumnya, petugas keamanan kita yang lama belum ditarik. Jadi, kalian untuk sementara belum bisa masuk. Tapi karena kontrak sudah ditandatangani hari ini, maka perusahaan mulai hari ini akan memberikan izin kepadamu. Sedangkan untuk pengaturan selanjutnya di proyek konstruksi Daseng, silakan dengarkan penjelasan dari Tuan Zhang. Tenang saja, saya pasti akan bekerja sama dengannya. Oh, tidak, Pak Zhang. Saya pasti akan bekerja sama dengan Pak Zhang dan menyelesaikan tugas kita. Jika kalian melakukannya dengan baik, saya akan menaikkan gaji kalian setengahnya lagi. Dijamin tugas akan selesai. Baiklah, kalau begitu silakan kerja dulu. Saya masih ada sedikit urusan. Silakan kerja dulu. Selain bagian keamanan, bagaimana dengan departemen lainnya? Sekarang, kecuali departemen keuangan, departemen lainnya sudah dikuasai, termasuk semua wakil presiden perusahaan mereka. Dengan kata lain, sekarang di Daseng Construction, kecuali departemen keuangan, semuanya adalah orang kami. Tidak salah. Tuan Muda, apa rencana Anda selanjutnya? Tentu saja saya akan bermain dengan Du Guangsong dengan baik. Apa yang terjadi? Maaf, Duzong, mobil Anda tidak bisa masuk. Apakah Anda tidak salah? Ini perusahaan saya. Ini tempat parkir saya. Saya tidak bisa masuk. Maaf, Tuan Du. Pagi ini bagian administrasi baru saja mengirimkan pengumuman bahwa kendaraan tanpa izin masuk sama sekali tidak diperbolehkan masuk. Kalau begitu, segera urus izin masuk untuk saya. Maaf, Tuan Du. Kami bagian keamanan tidak berhak mengeluarkan izin masuk untuk Anda. Kalau begitu, suruh Xiao Su dari bagian administrasi mengantarkan satu untuk saya. Saya sedang bekerja. Tidak tahan, jangan cuci otakmu padaku. Kamu yang miskin. Saya bosnya. Saya yang memerintahkan, kamu harus ikut. Kenapa banyak bicara? Maaf, Duzong, kami memiliki peraturan keamanan di sini. Tidak boleh meninggalkan pos tanpa izin. Jika ingin meninggalkan pos, gajimu akan dipotong 3 hari. Aku akan menelepon Su Chenzhen. Su Tianzhen, kau ini manusia atau bukan? Sekarang aku bahkan tidak bisa masuk ke perusahaanku sendiri. Kartu akses, kartu akses. Aku tahu, cepat kirimkan satu padaku. Hari ini mereka tidak mengizinkanku masuk. Aku bahkan tidak bisa masuk ke perusahaanku sendiri sekarang. Apa? Kau sudah selesai? Cepat selesaikan. Baiklah, akan kuberitahu kau. Hari ini juga, kau harus menyelesaikan masalah ini. Kalian jangan sembunyi-sembunyi lagi. Kuberitahu kau. Aku adalah bos perusahaan ini. Kamu sekarang tidak membiarkan saya masuk. Apakah kamu masih ingin melanjutkan pekerjaan ini? Cepat kemasi barang-barangmu. Pergi sana. Maaf, Pak Du.
Bagian keamanan ini berada di bawah pengawasan Departemen Administrasi. Jika kamu ingin memecat saya, kamu harus meminta pemberitahuan resmi dari Departemen Administrasi. Departemen Administrasi, kan, segera akan menerima pemberitahuan. Halo, Departemen Administrasi. Saya beri waktu 2 menit untuk kalian turunkan 1 orang. Lebih dari itu, semua kalian dihitung. Semua kerjaan kalian selesai. Apa? Minum kopi di villa. Diare, semuanya masuk rumah sakit. Kau benar-benar belum pernah melihatnya? Tuan Su. Maaf. Yang berpakaian tidak rapi. Di mana aku berpakaian tidak rapi? Baiklah, akan kuajarkan padamu. Ini adalah jaket Chanel kelas atas. Ini celana LV. Sepatunya merek Maifeng. Anda mengatakan kepada saya di mana jalan Yingguan diperbaiki? Saya minta maaf kepada Tuan Du. Anda memberitahu saya semua ini, saya tidak mengenal satupun darinya. Saya seorang satpam, saya belum pernah melihat dunia sebesar ini. Saya datang untuk bekerja, bukan untuk dipukuli olehmu. Jika kau ingin bermain, aku akan menemanimu. Duduk. Kau tahu apa yang dulu kulakukan saat tinjuku melayang? Hasilnya hanya 2 kata, tersungkur. Segera pecat satpam yang berjaga di luar sana. Baik, Duzong, ini adalah pemberitahuan untuk diperiksa. Pemberitahuan apa? Departemen Administrasi langsung mencari wakil direktur administrasi. Minta dia menandatangani. Maaf, Duzong, Anda lupa. Wakil direktur administrasi sedang dirawat di rumah sakit karena radang usus buntu. Belakangan ini tidak bisa hidup. Kalau begitu cari saja Cap dari CEO. Biar satpam itu pergi saja. Cap dari CEO Du diambil oleh bagian keuangan untuk promosi. Nanti saat kembali, saya akan segera beritahu mereka. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Saya seorang bos perusahaan ingin memecat seorang satpam. Tidak bisa dipecat lagi, kan? Iya, dari segi pekerjaan, tidak bisa mengambil jalan ini. Aku dipukuli, anjir. Sekarang, aku dipukuli oleh satpam perusahaan sendiri. Kamu bilang padaku, aku tidak bisa memecat dia? Aku yang menghidupi kalian semua. Apa yang kalian lakukan tadi? Maaf, Tuan Du, nanti saya pasti akan meminta Wakil Presiden Xinjun untuk melakukan perbaikan besar, menyederhanakan proses. Dan nanti saya akan segera melakukannya. Segera sekarang. Baik, saya akan segera melakukannya. Pergi. Tuan Lu, ada masalah besar. Kamu nggak bisa ngomong dengan benar ya? Kenapa sih otakmu nggak berfungsi? Tuan Lu, bukan maksud saya seperti itu. Ada masalah di perusahaan. Masalah apa yang terjadi di perusahaan? Kemarin, wakil presiden bisnis pergi untuk negosiasi. Saat menandatangani kontrak, dia secara tidak sengaja lupa menulis 1 angka 0. Sekarang pihak pertama mengundang saya untuk membahas kontrak. Kewajiban sebesar apa? Maksudmu, saat dia menandatangani kontrak, hanya ada 10 juta? Iya. Sesuai dengan perkiraan awal kami, keuntungan proyek kali ini seharusnya sekitar 15%. Namun sekarang pihak pertama meminta untuk menjalankan kontrak, dan hanya bisa membayar kami 10 juta. Jika kami melanjutkan proyek ini, setidaknya harus membayar ganti rugi lebih dari 70 juta. Tuan Chao pergi untuk apa? Bagaimana bisa melakukan kesalahan seperti ini? Segera temukan dia untukku. Aku akan membuatnya bangkrut. Ia juga harus mengganti kerugianku. Tuan Chao sudah tidak bisa dihubungi. Orang yang baru saja keluar untuk urusan mengatakan bahwa dia membeli aplikasi senilai 40 juta pada hari itu. Apa yang sedang kamu larikan? Tuan Muda, Daseng, melanjutkan apa yang terjadi di sana sudah memiliki arti lebih. Dalam peristiwa kali ini, saya sudah menyiapkan orang dan menandatangani 8 kontrak. Mereka pasti akan membutuhkan 3 miliar. Apakah itu seluruh aset Du Guangtong? Berdasarkan penyelidikan kami terhadap dirinya, ini hampir semua miliknya. Dia perlu menjual semua mobil dan rumahnya untuk menutupi jumlah uang yang sangat besar ini. Bagus. Kalau begitu dia pasti akan pergi ke sana untuk meminta bantuan. Saya akan mengatur orang untuk mengawasinya 24 jam. Pergilah. Tunggu, saya rasa di pihak Du Guangdong mungkin masih ada harta yang belum diketahui. Carilah cara untuk menggali semuanya. Kali ini saya pasti akan membuatnya disingkirkan. Grup Longteng memiliki sebuah perusahaan berita di Hengdian. Baru-baru ini mereka sedang mengelola proyek film ini. Mereka sengaja datang untuk melalui bendera. Harap kami tidak mengganggu. Namun saya bisa menempatkan pesan terlebih dahulu untuk dilaporkan. Dan akan menghubungi setelah itu. Akhirnya kita akan bekerja sama dengan para ahli. Kak Lin, ini adalah yang terakhir. Pergilah. Tunggu. Dia juga baru bergabung dengan perusahaan. Seharusnya begitu, perusahaan baru-baru ini sedang melakukan perekrutan eksternal, mengatur dia untuk bergabung. Baik, Tuan Muda. Ada apa? Kenapa siswa yang baik-baik bisa bangkrut? Kamu ngomong dong, Du Guangtao, jangan pura-pura mati ya, perusahaanmu bangkrut, apa yang harus aku lakukan? Anak kita bagaimana? Jangan ganggu aku.
Aku bahkan gak bisa ngurus diriku sendiri, masih peduli dengan anakmu. Kamu benar-benar tak tahu malu. Perceraian yang aku beri, itu anakmu. Kamu bahkan berani tidak peduli. Sia-sia aku susah payah cari informasi untuk membantumu bangkit. Bangkit, jangan mimpi. Aku rugi 300 juta. Tahu nggak berapa 300 juta itu? Kalau dijual 10 kali pun nggak sebanding dengan uang itu. Du Guangfeng, kamu udah mati 2 kali, gimana bisa jual? Aku bilang kamu dengerin. Aku nggak mau denger. Lepasin tanganmu. Percaya nggak kalau aku pukul kamu? Pukullah. Hari ini kalau nggak pergi, berarti kamu anak haram. Suruh kedua putrimu menghajarnya. Sampai mati. Sialan, anakmu memberontak setiap hari. HMPH. Jangan berulah di sini lagi. Ada apa lagi kau mencariku? Aku sudah menanyakan kabar. Harga saham itu akan melonjak tinggi. Ini adalah kesempatan bagusmu untuk membalikkan keadaan. Kau punya informasi yang tidak berguna. Mungkin kau bahkan tidak tahu cara bertransaksi saham. Jangan meremehkan aku. Kau sudah bersamaku selama 60 tahun lebih. Aku sudah tahu kualitasmu seperti apa. Jangan bertele-tele. Katakan, dari mana kamu membaca kata itu? Xiao Sui, Zhang Sui. Dia kuliah di bidang keuangan. Sekarang bekerja di Departemen Keuangan di Longteng Group. Departemen Keuangan Longteng Group. Sayang. Aku katakan. Itu benar-benar. Kalau tidak ada tiket, mungkin mereka benar-benar tidak akan membiarkan saya mengemudi. Masalahnya, apakah kamu masih punya uang sekarang? Jangan anggap rendah orang lain. Unta yang kurus lebih besar dari kuda. Cepat cari adikmu. Temani saya untuk mencari tahu informasi kali ini. Saya harus memastikan semuanya dengan tepat. Setelah bangkit, belikan saya paket itu. Bungkusan itu apa? Kalau benar-benar ingin menghasilkan uang, aku akan membelikanmu mobil. 1 atau 2, 0. Ibu menjual semuanya. Omong kosong. Sepanjang hidupku, aku hanya mengumpulkan sedikit barang ini, dan sekarang semuanya terjual habis. Kalau kamu, apa kamu rela? Hei, jangan marah-marah dong. Ini kan sementara saja. Nanti kalau kita sudah punya uang, kita beli lagi. Makan dulu saja. Ya, kau bilang mudah. Sialan, bukan barangmu sendiri, jadi kau seenaknya saja, ya? Tidak sayang, kan? Aku kan. Lalu, kita jual atau tidak? Jual. Tuan Li, apakah Anda puas dengan barang ini? Barangnya sih bagus, tapi apakah harganya bisa dinego sedikit? 60 juta sudah merupakan harga terendah di pasar. Saya tahu, tapi kondisi saat ini sangat buruk. Semua orang sedang kekurangan dana. Bagaimana kalau begini? Aku sebutkan angka. Kau rasa pantas? Aku akan segera membayar. Kalau tidak cocok, kau lihat-lihat lagi saja. 40 juta, ini. Jangan. 4.000 saja, 4.000. Anggap saja aku berteman denganmu. Kerjasama yang menyenangkan. Tuan muda, semuanya sudah selesai diurus. 50 juta sesuai harga pasar. Barang ini setidaknya membutuhkan 65 juta, kan? Benar, kita setidaknya memiliki 25 juta, 25 juta. Sebagai bonus, beri saja ke orang-orang di bawah. Saya perlu memastikan apakah ini yang terakhir darinya. Prestasi yang salah. Ada satu simbol riset di sini. Jelas ini adalah harta pelindung rumah. Bisa menjual harta pelindung rumah. Cukup membuktikan bahwa kekayaan keluarganya sangat baik. Beritahu Qin Wanchun untuk menerima. Saya adalah tuan muda. Ini adalah ulah dari kelima yang menyuruh pencuri. Eh, Tuan muda, hari ini kami mengonfirmasi bahwa seluruh dana untuk jaringan telah masuk. Sekarang berapa harganya? Berikan harga untuk 1 juta. Oke. Ini. Kamu bilang harga berapa? Harga turun sampai 0,94. Apakah harga akan melonjak 30 dolar pada saat ini? Bukan aku yang mengatakannya. Informasi yang didapat Xiao Sui memang seperti itu. Keluarga saya memang ingin memanfaatkannya untuk menghasilkan uang. 9 mau 4 adalah seperti yang kau katakan. Mungkinkah petani itu sedang bermain-main? Aku menurunkan harga, orang itu turun dari mobil. Kau juga tidak, sepenuhnya tidak berguna. Masih tahu kalau hasil panen itu untuk orang yang turun dari mobil. Kalau begitu, kita pergi saja. Hasil panen gak pernah dihargai. Harga masih terus turun, untuk apa? Jangan minum, kalau kamu minum,
kamu yang kalah, dasar. Dari 6,8 yuan turun sampai 1 mao. Uang yang disia-siakan ini. Kenapa takut? Si pemalas itu selalu tidur di panggung. Jangan terlalu naif. Tindakan mereka seperti ini hanya untuk menghancurkan harga. Apa berarti grup Wang Feng mengikuti saya? Apakah mereka mengikuti kamu? Yang jelas kita dianggap sebagai pengorbanan. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Aku tahu harus bagaimana. Maka aku tidak akan minum di sini. Kalau begitu kau sangat sibuk ya, untuk menemui orang-orang itu. Katamu. Tidak, tidak. Setiap kali kulihat dia, aku merasa sangat menderita. Bukankah itu lebih menyakitkan daripada tidak punya uang? Pergi. Cari dia. Kau menginjak bangunan itu, kau akan selesai. Demi kehidupan. Akhirnya keturunan pemegang saham ada. Ini juga berarti yang menghisap darah adalah Lin Meng. Tidak salah lagi, orang yang kau kirim bisa dengan tenang melumpuhkan Su Jingjing dan kemudian dibunuh. Hatiku, aku akan segera menggandakannya. Jika mereka begitu mudahnya direbut oleh orang lain, mereka tidak akan menjadi jenderal selama beratus-ratus tahun. Kalian harus mencari cara untuk menyumbat mereka. Tadi kamu bilang Kabupaten Daseng. Itu Gao Xiaoxuan. Satu kali perjamuan, aku tidak percaya dengan sudut pandang Du Guangchong terhadap Xie. Biarkan Direktur Su yang hipertensi dan nona besar itu menangani dia. Zhang Sui, anaknya sudah dewasa. Benar, dia tidak tega untuk memanfaatkan pada tingkatannya itu. Sedangkan Zhang Sui pasti akan menjadi seorang mahasiswa. Namun, konstruksi Dazeng sebenarnya milik Du Guangfeng. Mereka berdua tidak jadi. Begitu bertemu, langsung tahu. Kamu, minumlah lagi sedikit. Ini aku carikan khusus untukmu. Li Sanshan, kamu harus mengisi energi lagi. Ayo. Isi apa? Orang ini menghalangi saya. Dia sudah menghisap energi saya selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Wah, 10 tahun untuk menukar dengan 10 miliar tunai sebenarnya cukup menguntungkan. Saya bilang, saya akan bantu kamu menukarnya. Dia membelinya tidak sepadan dengan harganya. Harganya 500 ribu. Kau masih ingin membandingkan denganku? Kenapa kau tidak mati saja? Aduh, jangan marah. Bayangkan, sekarang kita sudah punya uang ini. Kita bisa bangkit kembali. Nanti orang-orang yang iri kepada kita injak dengan keras di bawah kaki. Memikirkannya saja sudah menyakitkan. Kamu kira siapa yang ingin mengatakannya? Masih berpikir untuk membalikkan keadaan? Ya, yang harus kita hadapi adalah grup Long Teng. Itu adalah raksasa besar dengan ribuan orang yang bisa gagal. Tapi kita juga tidak kalah, kan? Mereka semua bilang Longtian Teknologi akan mendukung kita sepenuhnya. Longtian Teknologi adalah perusahaan super yang merajai pasar selama festival Duanwu. Bahkan lebih kuat daripada grup Long Feng. Cepat, beri aku minum obat. Aku harus segera sembuh. Kau memang harus segera sembuh. Ku dengar. Seminggu lagi grup Long Teng akan mengadakan pesta untuk mengumumkan pengangkatan kepala divisi baru mereka. Nanti aku akan memukul wajahnya dengan keras. Iya. Tuan muda, jalan belakang sudah dibuka ke teras. Saya sudah menyiapkan tali, mengantarkan saya pergi. Apakah Luan Tong sudah datang? Sudah datang, dan dia akan datang besok. Organisasi teknologi datang ke sini. Meskipun 5 racun telah bersembunyi selama bertahun-tahun, namun Husi terus berusaha. Dengan diam-diam mereka bisa melakukan hal sebesar ini. Video mereka. Jadi saya rasa ini pasti terkait dengan pamanmu. Identitasku belum terungkap saat ini. Mereka seharusnya belum tahu. Bayangkan anak kecil sepertiku justru sebaliknya. Jika ada pengawalan besar-besaran, masalahnya akan lebih berbahaya. Kamu pergi dulu, aku akan menyusul nanti. Ya, tidak masalah.
Biarkan aku yang ganti. Iya. Jiang. Hei, mulutmu itu tolong dijaga. Kamu harus jelas siapa yang jadi penerima bebanmu. Iya, dia punya pacar. Dia bersamamu bukan karena masalah uang. Dia cari mati, ya. Dulu aku pernah jadi satpam. Kamu cari mati sendiri. Kamu satpam busuk, berani sekali kau. Pelanggan pakai popok. Siapa yang memberimu keberanian? Percaya atau tidak, aku akan membuatmu kehilangan pekerjaan. Jangan kalian kira bangunan Daseng masih menjadi milik kalian. Bahkan jika aku tidak peduli dengan kesalahanmu, itu bukan berarti kau, seorang wanita kecil, bisa seenaknya menyinggung orang itu. Jiang Sui, tunggu saja, aku akan melapor. Silakan laporkan. Siapa takut siapa? Ayo saja, kamu kira kamu orang luar bisa punya pengaruh besar? Kamu kira kamu orang luar bisa punya pengaruh besar? Betul, kabur, masih bisa kabur, tunggu saja. Chen Nian, segera keluar. Di depan pintu masuk acara perusahaanmu, dipukul orang. Bapak Hu, dia itu. Keamanan di gedung Daseng. Siapa yang memberimu perintah, berani memukul kami? Mengundang tamu penting. Mulai sekarang, kamu dipecat. Katakan saja, nanti tunggu. Ceraikan dia. Tidak semudah itu. Dia memukulku. Mana bisa begitu mudah melepaskan? Apa itu yang disebut berjuang? Kalau benar-benar tidak bisa, istri yang menabrakmu. Kamu bayar, bayar sampai dia bangkrut. Dengar gak? Ini akibat kalau kamu menyakiti orang. Taois, kamu jangan coba-coba bayar ganti rugi, tapi kamu harus minta maaf dan berlutut. Dabai. Perusahaan mana? Divisi apa? Posisi apa? Kamu, seorang satpam kecil, masih tanya saya posisi apa? Saya rasa kamu sudah mulai kehilangan kesadaran diri. Selalu merasa dirimu seseorang, tapi tidak tahu bagaimana orang lain melihatmu. Bergaya sok. Yang tidak tahu, mungkin mengira kamu bos dari grup Longteng. Hampir saja aku terkejut. Kalau aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu aturan dari grup Longteng. Gulung besar. Gulung besar. Maaf, pemimpin, ini bukan bagian dari tanggung jawab saya. Apa maksud Anda? Apakah saya tidak bisa memerintahkan Anda? Maaf, pimpinan. Tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan kepada saya adalah untuk mengawasi proyek keamanan di luar itu. Benar, jadi cepat panggil wakil yang bertanggung jawab untuk urusan ini. Maaf, saya tidak tahu siapa yang meninggal. Anda tidak tahu urusannya, saya sangat jaga keamanan. Lalu kamu datang ke sini untuk apa? Tahu saya dulu kerja apa? Ah, pada saat saya melayangkan pukulan, hasilnya hanya dua kata, jatuh saja. Eh, eh, Pak Chen, jangan berdebat dengan wanita tua bau itu. Jangan tahan aku. Aku akan beri dia pelajaran. Dia itu bau nenek-nenek, bisa kubunuh dia. Tuan Chen, nenek-nenek ini sudah berlatih. Sudah berlatih, aku sangat mahir. Aku juga sudah berlatih tinju selama 10 tahun. Aku akan buat dia tahu apa itu langit utara. Ada orang lain. Benar, masa masih palsu? Aku. Ah, 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 kau iya. Ada apa? Aku mulai dari sini. Sekarang percaya atau tidak, apa peduliku, kau sudah dipecat. Tuan Chen segera akan mengirim dua orang ke sini. Suruh mereka pergi. Melihatnya saja sudah membuatku mual, mengganggu suasana hatiku. Tenang, serahkan padaku saja. Dia, seorang mantan karyawan yang sudah dipecat, berani sekali membuat masalah di grup perusahaan yang sama. Dia benar-benar mencari kematian, aku tidak hanya akan mengusirnya, tapi juga akan mematahkan kakinya. Lihatlah, Tuan Zhang, Tuan Du.
Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah Zhang Suer, Kepala Divisi Konstruksi di grup kami. Saya, Zhang Suer, Direktur Gao, Direktur Gao. Tidak perlu diperkenalkan, kita sudah saling kenal. Oh iya, benar-benar. Bukan hanya kenal. Kami berdua bahkan saudara perempuan kandung. Xiao Sui, kapan kau menjadi Direktur Zhang? Bisnis properti dan konstruksi kita yang sangat penting ini. Keluarga Zhang kita memang melahirkan tokoh yang luar biasa. Aku selalu merasa Xiao Li bukanlah orang biasa. Penglihatanku memang bagus. Nantinya, bisnis di perusahaan, kita harus lebih banyak bertukar, dan lebih banyak bekerja sama. Oh iya, aku segera akan bercerai dengan ibu tiri Jiangnan itu. Tuan Lu, segera kau akan menjadi kakak iparku. Aku tidak punya kerja sama yang baik dengan kalian. Xiao Sui, kamu bilang apa sih? Aku ini kan kakak perempuanmu, atau aku bukan suami kakakmu? Hubungan kita sedekat ini, kalau tidak bekerja sama, apa kita harus memberi keuntungan pada orang lain? Iya, Xiao Sui. Sebelumnya kamu kira suami kakakmu bangkrut, kamu dan aku bukan orang yang sama lagi. Jangan, aku tidak pernah mengakui kamu sebagai kakak iparku. Xiao Sui, apa kamu terpengaruh oleh berita-berita luar sana? Aku dan kakak iparmu baik-baik saja. Mungkin kamu tidak tahu dengan identitas kami saat menghadiri pesta hari ini. Saya dari Longtian Teknologi, bertanggung jawab atas sebuah gerakan yang didorong oleh Tuhan. Saya mewakili Longtian Teknologi. Ya, kami adalah perwakilan dari Longtian Teknologi. Tidak seperti orang-orang tertentu, masa depan pengentasan kemiskinan hanyalah selimut penjaga keamanan yang meninggal. Nasib orang miskin yang meninggal. Kau benar-benar orang dari Longtian Teknologi? Tentu saja. Ini kartu nama saya. Saya percaya kita akan memiliki banyak kesempatan kerjasama di masa depan. Aduh, sesama kita, tidak perlu terlalu sopan. Xiao Sui, sekarang kamu sudah di posisi yang begitu tinggi. Jadi apa kamu tidak bisa bantu saya menyelesaikan masalah ini? Masalah apa yang ingin kamu saya selesaikan? Tentang penjaga keamanan bodoh ini, dia tidak hanya menendang tamu penting, tapi juga tidak mau mendengarkan perintah. Dia sama sekali tidak mengindahkan peraturan perusahaan. Saya sudah memecatnya, dia bahkan masih berani berbuat seenaknya di sini. Kau harus memberinya peringatan. Kau memecatnya. Ya. Kakak ipar, karena kau sudah dipecat, lebih baik kau pergi saja dulu. Kalau tidak, nanti satpam datang. Baiklah, karena kamu sudah mengatakan seperti itu, maka aku pergi dulu. Tunggu dulu, Xiao Sui. Kamu seenaknya saja membiarkan dia pergi begitu saja, lalu bagaimana lagi? Mau pergi juga boleh. Tapi sebelum pergi, dia harus berlutut untuk meminta maaf atas perbuatannya sebelumnya. Hei! Dia harus berlutut dan meminta maaf hari ini. Jika tidak, masalah ini belum selesai. Aku tidak akan mempermasalahkan hal ini. Tapi kalian jangan tidak tahu terima kasih. Kakak ipar, jangan bicara dulu. Kak, kalian berdua jangan membuat keributan yang terlalu besar. Ini kan pesta yang diadakan oleh grup Longteng. Kalau ribut, bukan hanya kalian yang malu. Aku juga susah menjelaskannya. Kau harus berlutut dan meminta maaf kepada Meng Xiang. Karena banyak orang di sini. Kau harus berlutut dan meminta maaf. Dia berani berkelahi di depan umum. Kau harus membalas perbuatannya. Ingin membuatku berlutut dan meminta maaf kepada kalian? Mimpi saja. Sekarang masih berani berpura-pura percaya tahayul denganku. Kau tidak tahu apa konsekuensi dari riasan wajahmu itu? Xiao Fan. Oh jangan lupa, sumpitmu putus benangnya. Ibu masih menunggu. Ibu, kau cari mati. Jika kau ingin dia cepat pergi, aku juga dengan senang hati akan membantumu. Benar. Ibumu menginginkan darah panda dalam jumlah tertentu dalam makanannya. Jangan berikan dia uang. Kau hanya perlu menunggu di rumah sakit. Darah panda itu normal. Saya juga seekor panda. Mengapa? Kamu ini darah panda? Iya, saya darah panda. Sebelumnya saya ambil dari gaji. Ambil dari sekitar saya. Tapi tas saya itu sangat penting. Itu yang orang-orang belum tahu. Kalau begitu, maukah kamu menulis untuk ibuku? Tidak bisa, saya mau. Saya rasa mendonorkan darah itu baik untuk tubuh. Asalkan tidak lebih dari 2 bulan. Pendarahan, Anda tidak boleh setuju. Mendonor darah ini harus dilakukan dengan jarak 6 bulan agar tepat. Setiap orang harus melakukannya sekali. Artinya, setiap orang harus mendonor. Dia tidak akan tahan. Tidak apa-apa. Saya tidak akan melukai tubuhmu. Saya sudah bekerja sama dengan lembaga donor darah besar di seluruh dunia. Mereka berjanji kepada saya bahwa 2 bulan lagi mereka bisa memberikannya. Apakah itu pasti? Kalau begitu, saya akan bergantung pada tubuhmu. Tidak bisa. Saya tidak setuju. Xiao Sui masih muda. Dia belum mengerti. Saya sebagai kakak. Kau memperlakukan hakim. Kita tidak akan sedikit pun mengalah. Sialan, kupikir aku terlalu baik padamu. Ya, sialan. Bahkan ketua nominal pun tidak kau urusi. Membantu orang luar. Kau tidak punya sedikit pun rasa malu. Mau memukulku? Ya, aku itu sama saja dengan Rongtian Ke. Jika kamu memukulku, itu sama saja dengan memukul wajah Rongtian Teknologi. Apakah kamu tahu akibat yang akan kamu hadapi? Bagaimana dengan yang lain? Mereka semua sudah mati, kan? Manajer, keluar sini. Kalian tidak perlu teriak. Saya yang bertanggung jawab di sini. Zhang Suer, jangan cegah aku lagi. Yaitu biaya pendidikanmu sampai pasca sarjana. Selama ini semua kami yang bayar untuk kakakmu. Jika tanpa kami,
Apakah kamu bisa lulus dengan lancar? Apakah kamu bisa masuk ke Dragon Tank Group? Apakah kamu bisa mencapai posisi seperti sekarang? Zhang Xue'er tidak lupa orang yang menggali sumur saat minum air. Jangan lupa menggali sumur. Ini seharusnya saya yang berterima kasih kepada kalian. Tapi saya fokus pada masalah, bukan orangnya. Sekarang kalian bertindak tidak masuk akal seperti ini. Kalian membawa kebencian terhadap perusahaan saya dengan begitu berlebihan. Zhang Xue'er, kamu hamil anak saya. Baiklah, kembalikan semuanya. Saya memberikan kalian syarat yang sangat baik. Baiklah. Kalau begitu, maka kau kembalikan semua yang telah kau makan, kau minum, kau pakai, dan kau tempati selama ini, semuanya sekaligus. Kau harus bicara seperti itu, kau tak berbelas kasihan. Maka aku pun tak akan berbelas kasihan. Kurang dari 10 juta. Mulai sekarang kita tidak saling berhutang apapun. Kau baru saja lulus. Dari mana kau punya uang sebanyak itu? Tadi kamu tidak dengar dengan jelas, kan? Sekarang saya bertanggung jawab penuh atas bisnis properti dan konstruksi grup ini, termasuk konstruksi besar. Saya punya wewenang untuk menandatangani pembayaran hingga 10 juta kapan saja. Kamu punya kekuasaan sebesar itu? Benar, jadi saya sarankan kamu jangan sampai. Acara ini yang diadakan oleh grup kami, bukan hanya untuk mengumumkan akuisisi besar-besaran dalam konstruksi, dan juga akan meluncurkan sebuah perayaan besar, desain untuk bangunan 99 kota di dalam negeri ini. Jadi kalian masih ingin mendapatkan pesan WeChat? Kamu akan menghapus pikiranku. Tentang Longtian Teknologi, pasti tidak ada saluran berita, tidak datang juga tidak masalah. Kalau begitu, aku juga tidak ada yang perlu dikatakan. Satpam, pergi sendiri saja. Jangan sampai aku melihatmu di televisi lagi. Kalau tidak, aku akan mematahkan kedua kakimu. Mematahkan kedua kakimu. Kesempatan baik seperti ini tidak boleh kubiarkan. Ayo pergi. Kalau begitu, tunggu saja, hari ini. Mungkin tidak akan kembali. Kau bocah nakal, bahkan bentuknya saja tidak kau mengerti. Kau sudah dipecat oleh kelompok humaniora. Sebuah perintah, aku akan melihat sejak awal apakah mereka berani atau tidak. Kau pikir bersembunyi di sini bisa lolos dari hukuman? Bermimpi di siang bolong saja kau. Lalu bagaimana jika aku bersiap untuk memecatmu? Aku akan bertanya. Jalan yang kulalui tak dapat menandingi posisi tertinggi milikmu. Kata-kataku untukmu. Dan juga akan lebih tegas. Kapanpun kita ingin mencari uang, apa urusannya dengan grup Wang Peng kami? Aku sudah jelaskan dengan jelas. Dia adalah manajer keamanan baru di grup kami. Mencuri mobil secara tersembunyi. Siapa yang memberimu wewenang untuk memecat orang yang setara denganmu? Manajer keamanan. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa menjadi manajer keamanan? Persyaratan pendidikan minimum karyawan Longfang Group adalah lulusan S2. Bagaimana mungkin dia, seorang pria lulusan SMP, menjadi manajer keamanan? Tuan Li. Jangan sampai kau membohongiku. Untuk melindungi orang dalammu, kau selidiki aku? Tuan Du, kelompok Longteng kami tidak takut diselidiki. Apakah Bapak masih ada keperluan lain? Saya rasa jika Bapak tidak ada keperluan lagi, apakah akan melanjutkan pesta, atau pergi? Lagi pula, ini menghalangi pintu. Diskon itu tidak terlalu baik, kan? Ayo. Direktur Departemen Administrasi, Chen Tai, kapan grup kami pernah membantu orang luar, menindas orang sendiri? Hari ini kamu membuatku gagal, bukan karena aku. Aku sama sekali tidak mengerti hati manusia. Kau menyuruhku, aku sama sekali tidak akan membiarkan mereka. Manajer bagian keamanan melakukan itu. Tidak benar, meskipun dia bukan manajer keamanan, hanya seorang satpam biasa. Aku juga tidak bisa membiarkan orang luar menggertaknya. Jangan bicara lagi, aku harap kau pergi. Menerima masalah ini saja. Lalu bagaimana aku harus memanggilmu? Kamu ngapain sih? Tolong bantu aku buktikan ini. Dibeli dengan 4 juta. 4 juta? 4 juta loh. Dibeli dengan 3 juta. Laudu, kamu marah sih? Tapi tetap aja. Tapi kita jangan boros ya. Itu semua didapat dengan susah payah. Istriku kesal padaku karena mengagumi Zhang Fan. Ada seseorang yang jelas-jelas bisa kubunuh. Kenapa setiap kali dia selalu bisa lolos? Orang brengsek itu memang beruntung. Aku tidak percaya dia akan selalu beruntung. Jangan biarkan aku mencari kesempatan lagi. Pak Tua, yang terpenting sekarang adalah kita harus menangani kasus grup kehormatan ini. Setelah kita menghasilkan uang, biarkan saja mereka melakukan apa yang mereka mau. Kau benar. Menghasilkan uang. Mungkin saja di sana.
Kabarnya sudah keluar, itu sudah tersebar. Mereka ingin membuat standar nasional yang seragam untuk produk liar besar. Tahap pertama direncanakan untuk diluncurkan bertahap. Lebih dari 80 kota akan terlibat. Ini masih tahap pertama. Sepertinya mereka punya ambisi besar. Iya. Tahap pertama dan skala keseluruhannya. Seberapa besar sebenarnya pasar ini? Skala tahap pertama 30 juta. Total pasar sekitar 30 triliun. 30 triliun. Ini potongan daging besar. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menyantap semuanya. Saya sudah menyerahkan pemeriksaan kualifikasi. Atau mungkin ada perusahaan-perusahaan yang memiliki kualifikasi dan kekuatan di seluruh negeri yang menjadi pesaing kita. Naga kuat mengalahkan ular lokal. Saya terlihat tidak akan membiarkan orang lain. Kalau begitu, saya akan mencari orang-orang itu. Mereka bilang, akan membantu kita sepanjang proses. Asalkan mereka bisa menghalangi kompetitor terakhir dari perusahaan lain. Agar tidak jatuh ke tangan kita dan Daseng Konstruksi. Daseng Konstruksi. Itu bukan milik Zhang Suewen. Benarkah? Maksudmu adalah... Oke, sekarang kita tidak ada hubungan apapun. Aku sudah terpuruk sampai tidak ada yang peduli. Adik perempuanku tidak mungkin membiarkanku begitu saja, kan? Aku kasih tahu kamu, hahaha. Jangan sedih ya, ibu saya kena angin. Ibu, apa yang terjadi? Ada apa? Aduh, kakakmu kena masalah gara-gara urusan pembongkaran. Bukan cuma gak dikasih biaya pengasuhan, dia juga bawa lari semua tabungan kakakmu selama ini. Ibu, kamu bilang dia influencer terkenal? Saya kira dia masih ada orang yang mendukungnya. Kak. Kak, aku sudah bilang sama kamu, Du Guangchong itu orang yang tidak bisa dipercaya. Tapi kamu tetap saja memilih untuk bersamanya. Sekarang lihatlah, semuanya jadi kacau. Kamu juga yang jadi korban. Apa yang kau katakan? Kakakmu sudah seperti ini. Kau tidak hanya tidak menghibur, malah menyindir dengan dingin. Apakah ada adik perempuan yang seperti kamu? Aku tidak akan bicara lagi. Aku salah. Sudahlah ya. Kak, toh anak itu sudah tidak ada lagi. Kalau begitu tidur lebih awal. Sekarang aku akan membawamu ke rumah sakit untuk menggugurkan anak di perutmu. Kamu akan hidup bersama akar kejahatan dunia ini selamanya. Halo, kepalamu rusak ya? Kenapa kamu ngomong sambil cemberut? Apa yang aku katakan salah? Jangan cemberut begitu. Saudarimu sekarang sudah seperti ini. Kau tidak hanya tidak menghiburku, malah menyindirku. Tolong bantu aku memikirkan solusinya. Solusi apa yang bisa kupikirkan? Aku tidak ingin tinggal di rumah lagi. Setelah beberapa waktu nanti, badai akan reda. Aku juga malu bertemu orang. Xiao Sui, aku ingin bekerja di perusahaanmu. Aku ingin memulai lagi dari awal. Pergilah bekerja di tempat saya. Kamu khawatir kalau ini jadi masalah besar dan jadi cemburu, ya? Ah, itu tidak bisa, Kak. Kamu sudah berhenti sekolah setelah lulus SMP, dan tidak ada pekerjaan setelah lulus SMA juga. Kamu mau ngapain di Wuhan? Zhang Sui, kamu ini tidak tahu berterima kasih. Dulu kakakmu berhenti sekolahkan demi kamu, biaya sekolah, biaya hidup kamu waktu itu semua dibayar oleh kakakmu. Loh, sekarang kamu sudah sukses, sudah punya sayap. Ya, jadi kamu sudah nggak menghargai kakakmu lagi. Siu, dengerin aku ya. Kalau kalian nggak bantu aku hari ini, kalian hancurkan sarangku ini. Aku sih nggak peduli dengan posisi tinggi. Meskipun hanya seorang pengelola gudang, cukup mematahkan kakinya yang baik. Kamu pasti tidak akan menyulitkan ini, kan? Polisi Zhang sudah bersama Tuan Besar. Apakah kami masih perlu mengatur sesuatu? Dengan keahliannya, dia pasti tidak akan merencanakan dengan lambat. Saya berani bertaruh dalam seminggu dia akan menemukan cara untuk mengendalikan musuh utama. Seminggu? Tidak mungkin secepat itu. Tidak apa-apa. Sekejap mata. Nyonya Daseng sudah berada di bawah arahan Anda. Segala sesuatu dilakukan dengan tindakan nyata Zhang Suihai. Dalam situasi ini, bagaimana Zhang Zieng bisa menahan dirinya? Apalagi dia masih punya 5 protagonis wanita di belakangnya. Pertandingan ini benar-benar berat. Apakah kalian belajar dengan sangat baik? Tidak ada apa-apa. Mereka sedang bercerita tentang cincin besar. Bukankah itu lebih baik? Hanya ketika mereka merasa pasti menang, mereka akan kehilangan kewaspadaan. Saat itu, kita hanya perlu menunggu mereka jatuh dalam perangkap. Xiao Sui, kamu harus benar-benar mengawasi orangmu. Ada apa?
Lalu bagaimana? Hanya beberapa supervisor kecilmu itu selalu merasa diri lebih tinggi dari yang lain, ya? Aku menyuruh mereka mengurus beberapa hal. Kamu menolak satu persatu, sama sekali tidak menganggapku penting. Mereka adalah supervisor. Kamu siapa? Apa haknya gudang untuk menjelaskan? Jelaskan kembali. Tapi aku kan kakakmu. Hari pertama aku datang ke perusahaan ini, aku minta kamu beritahu semua orang. Semua orang tahu siapa aku. Mereka bahkan berani tidak mendengarkan peringatan presiden. Benar kan? Apa gunanya menyimpan mereka? Menurut saya, semuanya sudah dibuka. Ayo, pecat mereka semua. Kerjaan mereka, biar kamu yang kerjakan. Kalau aku yang kerjakan, ya kerjakan saja. Apa masalahnya? Kalau begitu, beritahu aku, apa itu rasio volume? Apa itu sumbu horizontal? Apa itu sumbu vertikal? Apa itu tiga merek besar? Tingkatan bangunan juga cukup terbagi. Kamu tahu kan? Hal seperti ini harus diproses oleh profesional. Kenapa harus kamu yang mengerjakan? Kenapa kamu yang harus bekerja kalau tidak bisa? Kalau begitu, lebih baik kamu pergi saja. Jangan datang ke sini sebagai klien. Jika kamu terus begini, bahkan gedung pun tidak akan bisa diselamatkan. Kamu tidak perlu berkata seburuk itu untuk menakut-nakutiku. Jangan kira aku tidak tahu. Di Daseng, semua keputusan tentang bangunan itu ada di tanganmu seorang. Bukankah cuma memecat beberapa orang? Itu hal kecil saja. Dan kalian masih saudara kandung. Aku rasa, di matamu, aku bahkan tidak lebih baik dari orang luar. Ada apa denganku? Apakah itu benar-benar masuk ke dalam hatimu? Ah, orang yang sudah lama di sini ingin mengusirku. Ya, Zhang Sui, aku beritahu kamu, tidak ada jalan keluar. Kalau begitu aku juga beritahu kamu, aku tidak hanya punya pintu, tapi juga jendela. Departemen administrasi akan segera mengirim Zhang Chuenji ke sana, biarkan dia pergi jika kamu berani. Kaldu buatan mama paling menyehatkan. Kau sudah lelah bekerja seharian, makan dan minum sedikit, cuci tangan dulu, istirahatlah sebentar. Mama, apakah kau ingin membela Zhang Qiang? Ah, membela apa sih? Aku memasak sup untuk anakku sendiri, bukankah itu hal yang normal? Kakak, semakin kamu seperti itu, semakin aku tidak berani. Aku akan memberitahumu, aku akan minta belas kasihan untuk Zhang Qiang. Hanya mengirimkan ikatan rambut di belakangmu. Tidak ada yang bisa digunakan untuk hal lain. Hanya hal ini yang tidak bisa diterima. Lagi pula, saya kan presiden perusahaan. Jika saya seperti ini, berubah-ubah. Bagaimana saya bisa memimpin seperti wanita? Bu, saya sudah bilang padamu kan, dia itu orang yang tidak berhati nurani. Kamu masih tidak percaya. Keluarga kita cuma pelihara anjing bodoh. Tidak berguna sama sekali. Ibu Xiao Sue terakhir bertanya padamu. Apa yang terjadi? Apakah kamu bisa melakukannya? Tidak bisa. Baiklah. Zhang Sueer, tunggu saja. Biarkan aku menebak. Apakah kamu tidak baik-baik saja di Kuil Agung? Datang kepadaku untuk mengeluh. Kamu benar-benar menebak dengan tepat. Zhang Sueer itu, sial, sama sekali tidak memberi muka padaku. Hari ini malah ingin memecatku. Kamu bilang, apakah ada saudara perempuan yang seperti ini? Aku sudah bilang padamu sejak dulu. Zhang Sueer itu orangnya sulit dihadapi. Lalu menurutmu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lalu harus bagaimana? Tentu saja mengikuti cara yang aku bilang padamu waktu itu. Kalau kamu bertindak lebih cepat, pemilik utama sudah lama ada di tanganmu. Lalu kenapa ada kejadian ini? Tapi dia kan adik kandungku. Apa salahnya adik kandung? Kan bukan mau mengambil nyawanya. Ada yang tidak bisa dilakukan? Baiklah, beri aku lampunya. Seharusnya berpikir seperti ini sejak awal. Barang ini begitu masuk ke dalam tubuhnya. Segala sesuatu akan berada di bawah kendalimu. Tunggu sampai urusannya selesai. Baru ambil kembali dari tubuhnya. Bukankah itu lebih baik? Zimo, kamu benar-benar menolaknya. Iya, karena dia tidak memberi saya muka. Maka saya akan menggunakan cara saya untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Yuba Ochong bukan orang baik. Kamu bekerja untuknya. Hati-hati, bisa jadi malapetaka. Tangan kosong di atas air. Ibu, apa maksudmu ini? Orang luar tetaplah orang luar. Bisa dipercaya, tapi tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Kamu harus menyiapkan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Maksudmu Du Guangchong itu? Ah, sebelum iri padanya, perhatikan cincin kebangkrutan yang dia miliki.
Kalau bukan karena dia cepat bangkit kembali, kamu akan jatuh ke dalam situasi yang sangat buruk. Ibu, kamu benar. Begitu aku mengendalikan Xiao Shui, perusahaan Daseng akan berada di tanganku. Aku tidak bisa memberikan semuanya kepada mereka. Kau bekerja. Harus punya batas. Departemen SDM segera mengirimkan undangan kepada Nona Zhang Qiang. Suruh mereka kembali. Bertanggung jawab penuh atas bisnis perusahaan. Cina. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan di luar kota? Apakah semua biaya tambahan sudah diurus? Semua perusahaan yang ikut bersaing. Hanya kami dan Dasa Construction yang memperebutkan potongan besar ini, seperti pacar perawan. Jika Direktur Du benar-benar bisa melakukannya, jangan lupa ya. Tentu saja. Aku akan memberimu uang yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Di pihak Dazong Construction, harga penawaran yang disiapkan adalah 2,599 miliar. Pak Du, tolong ingat baik-baik, setelah mengajukan penawaran, harga ini harus yang pertama, baru bisa diterima. Tenang saja. Saya bilang 2.590. Satu hal yang sangat sulit dilakukan. Saya mengumumkan pihak yang memenangkan tender kali ini adalah. Tidak mungkin, gedung itu bagaimana bisa memenangkan tender. Karena itu memang milik kami. Proyek yang akan saya selenggarakan harus lebih besar dari yang Padu, baru bisa dianggap berani. Jangan sembarangan bicara. Bagaimana saya bisa sembarangan bicara? Jika kalian melanggar aturan, maka judulnya akan dipublikasikan. Lihat siapa yang benar-benar mencurigakan. Pak Lu, jangan bercanda. Kali ini benar-benar masalah yang sangat penting. Oh, saya bisa memberitahu Anda, standar bangunan Grid Sage adalah 2.560 meter. Di pihak Anda berapa banyak? 30? Apa? 1.506. Bangunan Elepan awalnya mendarat dengan label yang spesifik, tetapi setelah akan naik, peran Longteng Group sudah meledak. Kau tidak tahu apa-apa. Apa gunanya kau bersamaku? Lu Guangtao berani menentang kepala naga, membuatmu buta. Ayahku, aku memperingatkanmu untuk bersikap baik. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang memukuli ibumu. Kau pergi sana. Dia wanita saya. Itu urusanmu apa? Wanita kamu, dengarkan baik-baik. Jangan kau lupakan, dia belum menandatangani perceraian dengan saya. Dan dia masih spesies dari mobil listrik massal. Tidak ada satupun dari hal itu yang ada hubungannya denganmu. Ini tidak ada hubungannya dengan aku dan Du Guangxiang. Sialan. Sekarang kamu langsung saja selesai. Apa ini darahku? Apa ini darahku? Seorang wanita yang tidak ada hubungannya denganmu meragukan darahmu. Zhang Zipeng, apakah masih memaksa kamu untuk berhubungan? Ya, dia yang memaksaku. Sudah tahu kan, aku salah, memaksa wanita berhubungan badan. Kau tahu kan, jika sampai ke pengadilan, hukuman apa yang akan kau terima? Kurungan 10 atau 8 tahun. Aku bisa bersaksi. Aku mengerti. Kalian berdua sudah berkomplot. Zhang Sihui. Kamu bajingan. Dari awal kamu memang sengaja mendekati saya, ingin membuat saya pergi. Begitu kan? Saya tidak takut memberitahumu. Saya tahu tentang penawaranmu. Karena itu saya sengaja mengubah dokumen tender Dasing Construction. Lalu dengan mudah mengalahkan sekolah. Aku tidak menyangka. Akulah yang mencurinya. Kau jangan sampai menyesal setelah melihat akibatnya. Aku beritahu situasinya sekarang. Kami bisa memenjarakanmu kapan saja. Setelah dipenjara, biarkan dia menjalani hukumannya sampai habis. Zhang Zihao. Kamu benar-benar ingin membuktikan sesuatu? Orang lain?
Apakah kamu akan melakukannya atau tidak? Itu harus belajar menjalankan bisnis ternak sapi dan beriklan. Kamu kan selalu merasa hebat, bukan? Merasa dirimu orang dewasa. Aku belum pernah melihat orang besar berlutut dan meminta maaf. Mungkin kamu bisa coba beri komentar. Kamu sialan omong kosong. Di jalur saya mencari warisan. Gagak hitam Phoenix, berangan-angan. Hahaha Du Guangsong, kamu harus dengar ini. Selama bertahun-tahun aku mengikuti kamu, secara lahiriah memang cukup cemerlang. Namun sebenarnya, aku merasa sendiri tidak menganggap diriku seorang pria. Omong kosong. Kau memelihara dirimu sendiri. Ingin menyewa rumah, harus membereskan diriku. Mana yang tidak kau penuhi? Kau membuat leluhurku bangga. Jangan kira orang-orang kecil dan setan-setan kecil itu bisa menyuapku. Du Guangtao, aku beritahu kau, mulai sekarang, aku adalah orang yang kau tak bisa raih di novel atau sinetronmu. Hei, anjing, kau hari ini tidak mau bersikap seperti anjing yang baik dan membantuku mengambil anjing ini? Bantulah aku, jangan berisik. Aku ingin menjatuhkannya dengan baik. Tidak ada urusanmu, minggir. Sekarang barang-barang murah sekali. Dia peduli padaku, lalu dia memanfaatkannya. Jiang Fan, apa maksudmu? Wang Wu masih menganggapmu sebagai orang yang layak dipercaya. Jadi kerjakanlah dengan baik untukku. Nanti jika aku makan daging, pasti akan kuberikan sedikit kuah kepadamu. Tidak kusangka kau tidak berusaha sama sekali. Sia-sia saja aku ingin membantumu berkembang. Kamu bohong di depanku. Apa yang aku dengar tidak salah. Kamu itu selalu berpikir tentang gagak yang berubah menjadi Phoenix. Selalu hidup seperti serangga di dunia stadion. Penanggung jawab utama. Menurutku, kamu sebaiknya lihat cermin dan periksa dirimu sendiri. Apa maksudmu? Bukan, Qinzong, maksudmu apa ini? Pak Zhang, jangan kira saya tidak tahu kalau kamu sudah melakukan sesuatu yang baik. Pak Qin, jangan percayakan omong kosong itu. Saya tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Lalu kamu menikahi Zhang Suer dan mengganti orang-orang kunci dengan orangmu sendiri. Bekerja sama dengan Janda Du untuk membocorkan rahasia bisnis perusahaan. Kamu terlibat dalam semua itu. Semua sudah cukup untuk membuatku memenjarakanmu. Memenjarakan bukanlah. Tuan Qin, kau tidak boleh melakukan ini. Aku adalah pacarnya. Kita ini sudah menjadi saudara. Ya, benar. Jadi perusahaan memutuskan untuk menyuruhmu melakukan apa? Hanya akan diumumkan besok. Kamu tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Saya adalah orang yang tidak bisa digoyahkan oleh kelompok. Saya seharusnya tinggal denganmu dengan baik. Maaf. Saya tidak bisa memberikan perlakuan seperti itu. Ini adalah akibat dari perbuatan saya. Bukan seperti itu. Ada apa? Begini. Tadi penampilannya cukup baik kan? Ada hadiah apa enggak? Kamu mau hadiah? Bisa saja. Kan dulu kamu sering banget ingin belajar akting. Setelah semuanya selesai, nanti aku minta Muhan antarkan kamu untuk belajar. Asalkan tuan muda yang terbaik. Sudahlah, ini Du Guangchong. Meskipun sekarang proyeknya hilang, namun belum sampai pada jalan buntu. Ingatkan Mo Fan. Paksa keluar tikus-tikus yang bersembunyi di lubang. Tahu, saya akan mencari Mo Fan sekarang. Apa? Mohan. Aku harus segera memberitahu Ziwang. Aduh, ada apa? Ada masalah besar. Aku menemukan rahasia besar. Sebaliknya, mungkin itu perbedaan antara Raja Naga dan Raja Musuh. Baiklah. Tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Aku bilang sama kamu ya, tadi aku lihat wakil presiden dari Longteng Group Loh. Namanya siapa ya? Dia memanggil Jiang Fan dengan sebutan Tuan Muda. Dan Jiang Fan juga menyuruhnya untuk terus menekan Fu Guangzong. Aku bilang sama kamu ya. Sedikit pun tidak terlewatkan. Jika dia adalah pengarah dari grup Longteng, bagaimana bisa? Hahaha, benar. Jika identitas aslinya benar seperti itu, maka semuanya jadi masuk akal. Mengapa Qin Wanchun selalu melindunginya? Mengapa di saat-saat kritis dia selalu bisa membalikkan keadaan? Hahaha, aku benar-benar bodoh. Meninggalkan istri besar yang baik itu, sungguh sayang. Menjadi mainan seorang pemilik usaha kecil. Ada apa, Bu? Ada apa?
Kau jangan dulu khawatir, masih ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Memperbaiki? Bagaimana caranya memperbaiki? Aku akan menganalisisnya untukmu. Pertama, hubunganmu dengan Jiang Huai, masih sebagai suami istri. Pertama, semuanya ingatlah bahwa dalam pernikahan kalian saat ini, belum bercerai. Kita akan menurunkan tempo, berusaha untuk meminta maaf kepada mereka. Hati-hati dalam hubungan suami istri, masih ada kemungkinan untuk memperbaiki. Air yang tumpah sulit diambil kembali. Bagaimana bisa kembali seperti semula setelah perubahan musim? Dengarkan, saya akan terus menganalisis. Tadi kamu hanya menyebutkan poin pertama, lalu yang kedua, beberapa hari lagi, hari peringatan kematian orang jahanam Jiang Guofan. Jiang Guofan, meskipun dia kaya, pasti akan kembali untuk berziarah. Saat itu kita juga akan pergi untuk mengusir hantu yang makan orang itu. Lalu, kita beli sedikit hati orang-orang di sekitarnya, biar mereka bicara untuk kita. Tidak mungkin berhasil. Ini tidak akan berguna. Jika semua itu tidak berhasil, aku masih punya kartu terakhir. Buat mereka tunduk. Bu, aku pulang. Bawa banyak tas lagi. Beli apa sih? Buang-buang uang. Bu, kita sekarang nggak kekurangan uang. Satu kata, jangan terlalu cengeng. Maksudnya nggak kekurangan uang, itulah hasil kerja kerasmu untuk membangun reputasi. Kalau bukan karena ini, cuma mengandalkan dirimu sendiri, bagaimana bisa mendapatkan uang sebanyak ini? Orang itu, kemampuannya sebesar apa? Maka ia akan mendapatkan rezeki sebesar itu. Jangan sampai tertipu oleh pemandangan sesaat. Dan pandanganmu menjadi sempit. Saya mengerti. Bagus kalau mengerti. Besok adalah hari peringatan kematian ayahmu. Cepatlah mandi. Tidurlah yang nyenyak. Besok kita pergi bersama ya. Hai, teman, sudah lama tidak bertemu. Apa kabar? Hahaha. Kalian datang untuk apa? Kakak, kita ini sudah menjadi keluarga. Keluarga saudara memang harus sering berkunjung. Sering berkunjung? Bukankah besok hari peringatan kematian Guotai? Ini, aku sudah mengantar Ziwen kemari. Biar mereka berdua berziarah. Untuk mendoakannya, upacara penghormatan untuk Guotai. Biar dia memberi penghormatan kepada keluarga kita, marga Jiang dari Bei. Shock. Jiang Huai. Shock. Kami tidak menyambut kalian di sini. Silakan, Jiang Huai. Kita ini keluarga. Kamu dan Zilong kan suami istri. Katanya, tempat tidur tidak bertengkar. Ujung kasur berdamai. Apa yang sulit dilalui? Lagi pula, Ziwang sekarang sudah mengerti. Dia tidak akan melakukan hal bodoh lagi. Kali ini, aku datang. Hanya ingin menjalani hidup bersamamu dengan baik. Iya, aku tahu aku salah. Aku pasti akan menjalani hidup dengan baik mulai sekarang. Suamiku, maafkan aku. Ah, jangan pura-pura di depanku. Melihatku sangat menjijikan. Aku benar-benar tahu aku salah. Jiang Fan Ziwen, kali ini benar-benar tahu aku salah. Tolong maafkan dia. Kemarin, dia sudah menghancurkan kotak rahasia itu. Itu benar-benar demi menyelamatkan aku. Apa itu yang disebut dengan segala cara? Ini artinya memutuskan masa lalu dan memulai kembali. Saya tidak ingin berbicara lebih banyak dengan kalian. Apakah kalian akan pergi? Kalau tidak pergi, jangan sentuh saya. Saya akan pukul kamu dengan tongkat. Ayo, ayo. Apa yang kamu lakukan? Kamu ini sedang apa? Sayang, aku benar-benar tahu aku salah. Apa aku harus berlutut dan meminta maaf padamu? Aku tahu apa yang aku lakukan dulu sangat salah. Dan itu tak pantas untuk kamu maafkan. Tapi kali ini, aku ingin benar-benar berubah. Jadilah orang yang jujur dan benar. Kamu tidak bisa memberiku kesempatan lagi. Jiang Fan, kita pergi. Kamu benar-benar tahu kesalahanmu. Meskipun aku memohon padamu. Jika memang tidak bisa, aku akan berlutut padamu. Jangan beri aku alasan ini. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kalian rencanakan. Apa maksudmu? Jangan pura-pura bodoh padaku. Sekarang kalian seharusnya tahu siapa aku sebenarnya. Ah. Siapa kamu? Bukankah kamu Zhang Fan, manajer keamanan di grup Longteng itu? Suamiku. Apalagi statusnya? Kami tidak berpura-pura. Kami benar-benar tidak berpura-pura. Kamu tidak berpura-pura. Kalian begitu mudahnya berlutut. Jangan kira orang lain bodoh. Kalian punya pikiran itu. Kalian yang bodoh. Kalian mau pergi atau tidak? Aku tidak akan merendahkan diri. Pergilah. Pergilah. Hahaha. Oke. Jiang Fan, lihatlah dirimu. Oke, tidak berpura-pura lagi, kan? Aku benar-benar tidak menyangka bahwa sampah sepertimu ternyata adalah bos di balik mobil Longcheng. Harus kuakui kau benar-benar terlalu rendah hati. Baiklah, Zhang Fei, jangan kau kira dengan begitu kau sudah menang. Ku bilang padamu, pertunjukan yang sesungguhnya masih akan datang. Apa? Apa yang kau rencanakan? Bu, mari kita tunda dulu hukumannya. Mari kita jalan-jalan. Masih ada lagi pendukungnya ya? Mereka bisa punya pendukung apa? Tidak lain hanyalah mendengar, mengetahui barang apa yang dijual. Oh, ini bagus. Kita sedang pusing. Bagaimana cara mengeluarkan tikus-tikus yang bersembunyi itu?
Malam adalah hari peringatan leluhurku dari aliran 5 racun. Mereka mungkin akan bertindak pada hari peringatan kematian ayahku. Beritahu semuanya. Suruh semua orang bersiap siaga. Apa? Kau yakin, Jiang Fan, si sampah itu, adalah dalang di balik perusahaan Longteng? Tuan, kau telah menyelesaikan desainnya. Tidak heran saya tidak bisa membunuhnya. Ternyata anak ini selalu berada di antara tumpukan harimau merah tua. Sepertinya tidak bisa dibiarkan begitu saja. HMPH, cepat beritahu, hormati seni bela diri. Ternyata dia adalah bos di balik layar, dan dia adalah anak dari Jiang Bo. Sekarang, ada apa dengan kehadiran seperti ini? Saya rasa Anda tidak perlu banyak bicara, kan? Apakah Anda yakin mereka adalah keluarga Jiang yang mati karena kesalahan? Beritahu saya jawabannya. Bukankah jika Anda pergi, Anda akan langsung tahu, dia menggunakan ilmu takdirnya untuk menjaga peti mati yang mengawasinya. Berita yang sangat baik dan akurat. Saya jamin hidup Anda akan penuh kemuliaan dan kekayaan. Sialan. Wah, ibu sudah siap ya, mereka datang. Bu, ini apa? Nanti kau urus sedikit. Alamatnya, aku akan tetap di rumah. Ibu tidak ikut. Apakah orang dari aliran 5 racun akan datang? Benar, saatnya dendam Jiang Muhan diselesaikan. Bu, jangan khawatir dulu. Saya sudah menyuruh Jiang Muhan untuk mempersiapkannya. Begitu orang-orang dari aliran wudhu muncul, aku akan membuat mereka menyesal. Ini urusan dunia persilatan, bukan urusan yang bisa kau campur tangan. Kau harus mengerti, orang-orang ini sangat berbeda dengan orang biasa. Dengar kata-kataku, lakukan ritual penghormatan untukmu. Ayah, biar aku yang selesaikan masalah di dunia ini. Tidak, ibu. Aku harus tetap di sini dan melawan mereka bersamamu. Kau berbuat kejahatan lagi, ya? Cepat pergi. Baiklah, biar aku yang menangani anak ini. Keluarga zombie, hari ini semuanya akan musnah tanpa terkecuali. Si tua beracun, lepaskan anakku. Dia bukan dari dunia persilatan. Kau tak bisa mengubah aturan. Menyerang orang biasa. 12 sekte Xuanming pasti akan menyerang untuk membasmi kejahatan. Pasangan yang mengguncang dunia persilatan dulu. Tak kusangka kau juga sepolos ini. Apa maksudmu? Membunuhmu dan anakmu. Bagaimana mungkin 12 sekte Xuan tahu bahwa aku selalu menyerang anjing? Apakah kamu yakin bisa mengalahkanku? Tentu saja tidak yakin. Jadi aku akan menukar nyawanya denganmu. Kamu berani bergerak, Qin Junxia. Apa yang ada di tanganku adalah anakmu. Aku benar-benar ingin dia selamat untukku. Kamu yang membuat kesalahan, sialan. Anak muda, ternyata kamu masih hidup. Konon, keluarga Jiang mewariskan ilmu Feng Shui yang luar biasa. Ada sebuah teknik rahasia yang bisa menyegel tetes terakhir kehidupan sebelum kematian, lalu terbaring di dalam peti mati. Jika keturunan keluarga ini menghadapi krisis kehancuran keluarga, dapat membangkitkan leluhur yang tertidur, untuk menggunakan kekuatan terakhir mereka, untuk menghancurkan musuh yang menginvasi makam. Saya tidak salah mengatakan itu. Karena sudah tahu, kenapa tidak mau mati dengan patuh, hahaha. Karena saya sudah tahu, bagaimana mungkin saya tidak mempersiapkan diri. Lihat ini. Kamu tahu bahwa gelang kami hilang pasti ada hubungannya dengan kalian. Kalian ingin menghancurkan gelang itu, memutuskan akar klan Xiangxi. Tapi kalian tidak tahu. Kami justru tanpa gelang ini. Apakah itu akan menyebabkan para dewa marah? Langit dan bumi tak terhingga. Semua kuda kembali ke sumbernya. Dengarkan guntur ilahi. Ibu, ayah masih hidup. Kemana orang jahat tua itu pergi? Kita harus mencarinya. Jangan banyak mencampuri urusan dunia persilatan.